Novel Dokter Tanpa Tanding Ye Kui edisi ke-3071 hingga 3083. Ye Kui tidak terlalu peduli dengan kondisi Lao Jiu. Lagi pula, Lao Jiu tidak bisa Mahtei. Kemudian, dia menyingkirkan Qian Kunding dan kembali ke Xiaodi dan Ziyang Tianzun. Chang Sheng, kamu baik-baik saja? Ziyang Tianzun bertanya dengan khawatir. Ye Kui tersenyum tipis, tidak apa-apa. Kakak Ye, kamu bilang tidak apa-apa, tapi kamu berdarah. Kata Xiaodi, lalu mengeluarkan sapu tangan untuk membantu Ye Kui menyeka darah dari sudut mulutnya. Mencium wangi pada sapu tangan, Ye Kui tak kuasa menahan pikiran tentang wujud asli Xiaodi dalam benaknya, dan hatinya sedikit tergerak. Lalu dia mendongak ke arah Pangeran Dunia Bawah. Saat ini, pertempuran sengit antara Pangeran Dunia Bawah dan Alis Panjang serta yang lainnya masih berlangsung sengit. Seluruh medan pertempuran dipenuhi asap dan teriakan pembunuhan memekakkan telinga. Kedua belah pihak telah mencoba yang terbaik, dan mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda, dengan darah menodai pakaian mereka. Pangeran Dunia Bawah adalah Raja Suci yang tiada tara. Jika dia bertarung sendirian, Alis Panjang dan yang lainnya tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Namun, pada saat ini, ia dikelilingi oleh Alis Panjang, Niu Dali, Mo Tianji, Wu Qianfan dan Lin Daniao, dan terjebak dalam pertempuran yang sulit. Serangan dari segala penjuru menyerbu ke arahnya bagai air pasang, menyulitkan Pangeran Dunia Bawah untuk kabur sejenak dan menjebaknya dalam kebuntuan. Tepat saat Pangeran Dunia Bawah berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan semua orang, dia melihat sekilas pemandangan Tetua Agung jatuh dari sudut matanya. Tiba-tiba, hatinya tiba-tiba panik, dan keinginan untuk bertahan hidup langsung mengambil alih. Dia tahu betul bahwa tempat ini terlalu berbahaya. Jika dia terus memikirkannya, dia mungkin akan berakhir seperti Tetua Agung. Maka, sang Pangeran Dunia Bawah mulai berjuang untuk keluar dari tempat berbahaya ini dengan segala cara. Namun, bagaimana mungkin Alis Panjang dan yang lainnya bisa melepaskannya begitu saja? Mereka bekerja sama semakin erat, sehingga memaksa Pangeran Dunia Bawah ke dalam bahaya. Dia kesulitan untuk bergerak, dan terdapat beberapa luka di badannya, yang mengeluarkan banyak darah. Tiba-tiba, Niu Dali melihat sebuah cacat dan berteriak, "Awas!" Ledakan! Niu Dali menggunakan tinju Herculesnya dengan kekuatan luar biasa dan secara tak terduga mengenai punggung Pangeran Dunia Bawah. Puff! Pangeran Dunia Bawah tiba-tiba memuentekan seteguk darah dan badannya terhuyung ke depan tanpa terkendali. Siap! Hampir pada saat yang sama, Mo Tianji memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan kata-katanya untuk membuat keajaiban terjadi. Dalam sekejap, Pangeran Dunia Bawah merasakan suatu kekuatan misterius tiba-tiba menahan badannya, menyebabkannya tiba-tiba menegang. Wu Qianfan memanfaatkan kesempatan langka ini. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin, menusuk jantung Pangeran Dunia Bawah bagai sambaran petir. Ah! Pangeran Dunia Bawah mengeluarkan raungan menyakitkan, dengan paksa melepaskan diri dari kekuatan kata-kata, mengangkat kepalanya dan menamparkan Wu Qianfan dengan keras. Dalam sekejap, Wu Qianfan terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, darah pun tumpah ke udara. Akan tetapi, sebelum sang Pangeran Dunia Bawah bisa mengatur napas, dia merasakan hawa dingin di selangkangannya. Dia segera menundukkan kepalanya dan mendapati selangkangannya dingin dan darah terus mengalir. Kemudian, rasa sakit yang tajam menyapu seluruh badannya seperti gelombang pasang. Ya ampun! Pangeran Dunia Bawah menoleh ke belakang dan melihat Lin Daniao memegang pisau pengebirian di tangannya, menatapnya dengan senyum jahat. Kau telah menjadi seorang pangeran selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan yang mewah. Sudah saatnya bagimu untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Kasim. Lin Daniao menggerakkan pisau pengebirian di tangannya dan tertawa, apakah itu memuaskan? Dasar penjahat Hine, kau benar-benar menyerangku. Pangeran Dunia Bawah itu sangat marah hingga seluruh badannya gemetar dan matanya hampir menyemburkan api. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, sebagai Pangeran Dunia Bawah, akan harus mengorbankan adik lelakinya demi seorang laki-laki gemuk yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Sungguh memalukan. Aku akan membunuhmu. Pangeran Dunia Bawah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seperti binatang buas, dia menerkam Lin Daniao tanpa peduli apapun. Ayo, kejar aku, kakek gendutmu.
Lin dan Yao dengan cekatan menghindari serangan-serangan gila dari Pangeran Dunia Bawah itu, tidak lupa memancing amarahnya, yang membuat Pangeran Dunia Bawah itu semakin marah. Namun saat sang Pangeran Alam Baka tengah berkonsentrasi menghadapi Lin dan Yao, tiba-tiba serangan Niu Dali datang lagi bagai guntur. Terima pukulanku. Niu Dali sekali lagi menggunakan tinju Hercules dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga kekosongan itu seakan-akan diledakkan oleh pukulan ini. Pada saat yang sama, Mo Tianji memanfaatkan kesempatan dan menggunakan kekuatan kata-kata untuk mewujudkan sesuatu. Terjebak. Saat suara Mo Tianji jatuh, kekuatan misterius dan kuat sekali lagi menahan gerakan Pangeran Dunia Bawah, membuat badannya menjadi lambat lagi. Guru alis panjang memanfaatkan kesempatan emas ini, menyerbu keluar sambil memegang batu bata misterius di tangannya, dan dengan kekuatan dahsyat, memukul keras kepala Pangeran Dunia Bawah. Bersiaplah untuk mati. Pada saat kritis, sang Pangeran Dunia Bawah mengeluarkan naluri terakhirnya untuk bertahan hidup. Jiwanya melesat keluar dari kepalanya dengan suara whoosh, meninggialkan badan fisiknya, dan kabur ke kejauhan. Mau lari? Tidak semudah itu. Alis panjang mendengus dingin dan segera menggunakan jurus 1000 mil. Badannya secepat kilat dan dia muncul ribuan mil jauhnya dalam sekejap, berhasil mencegat jiwa Pangeran Dunia Bawah. Niu Dali, Mo Tianji, Wu Qianfan, dan Lin dan Yao tidak mau kalah. Mereka mengikuti dari belakang dan mengepung jiwa Pangeran Dunia Bawah lagi. Dasar kutu kupret, aku akan melawanmu. Jiwa Pangeran Dunia Bawah meraung marah. Meskipun dia tidak lagi memiliki badan fisik, kekuatan jiwanya tidak boleh diremehkan. Jiwanya memancarkan cahaya kelabu aneh, mencoba menerobos pengepungan orang banyak. Berhentilah berjuang sia-sia, hari ini adalah hari kematianmu. Niu Dali memimpin dalam melancarkan serangan dan meninju jiwa Pangeran Dunia Bawah. Tinjunya, dengan momentum yang agung, menghantam lurus ke arah jiwa Pangeran Dunia Bawah. Mo Tianji juga tidak tinggal diam. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa terlihat, kekuatan kata-katanya melilit jiwa Pangeran Dunia Bawah, mencoba untuk lebih membatasi tindakannya. Wu Qianfan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang menebas jiwa Pangeran Dunia Bawah dengan ketajaman tak berujung. Lin dan Yao juga tidak tinggal diam. Dia memegang pisau pengebirian di tangannya. Selama dia menemukan kesempatan, dia akan memotiong jiwa adik laki-laki Pangeran Dunia Bawah. Master alis panjang memegang batu bata di tangan kirinya dan pengocok di tangan kanannya dan menyerang pada saat yang bersamaan. Di bawah pengepungan ketat dari 5 orang, jiwa Pangeran Dunia Bawah tidak dapat menerobos tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tidak hanya itu, cahaya yang dipancarkan oleh jiwanya menjadi semakin redup, dia memiliki lebih banyak luka di badannya, dan napasnya menjadi sangat lemah. Saat itu ia bagaikan seekor binatang buas yang terperangkap dalam jaring, dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi tetap berjuang keras dan tidak mau menerima nasibnya. Dasar kutu kupret, kalian ingin membunuhku. Bermimpilah. Jiwa Pangeran Dunia Bawah meraung marah, lalu membengkak dengan cepat. Oh tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, cepatlah mundur. Sebelum alis panjang menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, sebuah kian kunding jatuh dari langit. Jiwa Pangeran Dunia Bawah hancur di tempat. Jiwa Pangeran Dunia Bawah hancur berkeping-keping oleh kuali Qian Kun. Kekuatan tumbukan yang dahsyat menyebabkan hembusan angin kencang, yang meniup debu di sekitarnya ke langit. Semua orang mengangkat kepala mereka. Ye Kui terlihat mengenakan pakaian putih, berdiri tegak di atas kuali Qian Kun, memancarkan aura dunia lain, seolah-olah dia adalah dewa dari surga, membuat orang-orang menghela nafas kagum saat melihatnya. Kutu kupret kecil itu berpura-pura lagi. Wajah alis panjang penuh dengan kecemburuan, menunjuk ke arah Ye Kui dan bertanya, kutu kupret kecil, apa maksudmu? Kita akan membunuhnya, mengapa kau ikut campur? Untuk memamerkan kemampuanmu, ya. Ye Kui tampak polos, merentangkan tangannya dan menjelaskan, aku hanya bertindak setelah mendengarmu mengatakan untuk mundur dengan cepat. Mengapa kau menyalahkanku lagi? Alis panjang menoleh untuk melihat Lin dan Yao dan bertanya, apakah aku mengatakan mundur? Lin dan Yao mengangguk dengan jujur, kakak kedua, kau yang mengatakannya. Omong kosong. Kau pasti salah dengar. Alis panjang menyangkalnya dengan tegas, dan kemudian mengancam Ye Kui, kutu kupret kecil, jika kau berani ikut campur lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi.
Mo Tianji dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Qian Fan, apakah lukamu serius? Tanya Ye Kui. Ini hanya luka kecil di kulit, akan segera sembuh. Wu Qianfan menghela napas, akhirnya kita berhasil membunuh momok ini, aku akhirnya bisa bernapas lega. Mo Tianji juga berkata, jika mereka tidak membunuh orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu, bagaimana mungkin mereka berakhir seperti ini? Mereka pantas mati. Niu Dali berkata dengan penuh kebencian, Pangeran Dunia Bawah telah melakukan begitu banyak kejahatan, terlalu mudah baginya untuk dibunuh seperti ini. Lin dan Yao setuju dan berkata, memang terlalu mudah baginya, aku bahkan berpikir untuk memisahkan adik laki-lakinya dari jiwanya. Semua orang tertawa, hahaha. Saraf tegang semua orang berangsur-angsur mengendur, tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Badan Pangeran Dunia Bawah, yang telah lama ditinggalkan oleh semua orang, tiba-tiba terbelah. Cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dari dalam dan melesat ke arah Xiao Di dengan kecepatan kilat. Wajah semua orang tiba-tiba berubah saat mereka menyadari bahwa Pangeran Dunia Bawah telah membudidayakan jiwa kedua. Hati-hati, Ye Kui terkejut dan marah. Dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Xiao Di untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia sangat cepat, dia masih lambat satu ketukan. Bagaimanapun, jiwa Pangeran Dunia Bawah sudah dipersiapkan dengan baik, dan serangannya begitu tiba-tiba, membuat semua orang lengah. Dalam sekejap, jiwa kedua Pangeran Dunia Bawah muncul di depan Xiao Di seperti iblis, memancarkan kabut abu-abu aneh di sekelilingnya, wajahnya terdistorsi, dan api kebencian menyala di matanya. Wanita kutu kupret, mati saja. Ucap arwah Pangeran Alam Baka itu, dan bergegas menghampiri Xiao Di tanpa menghiraukan apapun. Mata Xiao Di membelalak ngeri, ekspresinya berubah drastis, dia ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar, badannya secara naluri ingin bersembunyi tetapi dia terikat oleh rasa takut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Garis tipis antara hidup dan mati. Tirai cahaya ungu muncul entah dari mana, melindungi seluruh badan Xiao Di. Jiwa kedua Pangeran Dunia Bawah menghantam tirai cahaya dengan keras, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit riyuntuh dan bumi terbelah. Bukan saja jiwa kedua Pangeran Dunia Bawah gagal menerobos tirai cahaya, tetapi malah terkena dampak gaya tolak tirai cahaya, yang mengakibatkan jiwa keduanya bergetar hebat dan hampir hancur. Ternyata Ziyang Tianzun lah yang memasang tirai cahaya pelindung ini pada saat kritis untuk melindungi Xiao Di. Ketika Ye Kui menyaksikan adegan ini, tatapan matanya menjadi sedingin es dan hasrat membunuh dalam dirinya menjadi lebih kuat. Swiss. Ye Kui melesat menuju jiwa kedua Pangeran Dunia Bawah bagaikan meteor yang melesat di langit. Pangeran Dunia Bawah tahu bahwa dirinya akan hancur, dan satu-satunya keinginannya adalah membunuh Xiao Di sebelum jiwanya hancur untuk melampiaskan kebenciannya. Wanita kutu kupret, bahkan jika jiwaku hancur berkeping-keping, aku akan membawamu bersamaku untuk dikuburkan. Jiwa kedua Pangeran Hades mengeluarkan raungan gila, dan kabut abu-abu muncul di sekelilingnya. Dia siap menggunakan jiwanya sendiri untuk meledakkan tirai cahaya, dan binasa bersama Xiao Di. Tiba-tiba, jiwanya bersinar terang, seperti bintang yang akan hancur. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitarnya mulai riyuntuh. Tetapi pada saat kritis ini, energi pedang yang menyilaukan, seperti guntur ilahi yang menciptakan dunia, meraung turun dari langit dengan momentum agung untuk menghancurkan dunia. Dentang. Ye Kui memegang dao suci Suanyuan di tangannya dan mengayunkan pedang ke udara, menebas jiwa kedua Pangeran Dunia Bawah. Tidak. Sebelum dia selesai berbicara, jiwa kedua Pangeran Dunia Bawah berubah menjadi bola kabut darah. Ye Kui jatuh dari langit dan muncul di depan Xiao Di. Pada saat ini, wajah Xiao Di sepucat kertas, dia masih dalam keadaan syok, dan badan halusnya sedikit gemetar tertiup angin dingin, seperti bunga yang melayang tertiup angin dan hujan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ye Kui. Aku. Xiao Di mengucapkan sepatah kata, matanya langsung memerah. Air matanya mengalir deras, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Kui. Dia memeluk Ye Kui erat-erat, jari-jarinya yang ramping memutih karena kekuatan, seolah-olah dia sedang memegang erat-erat sedotan terakhir kehidupan. Ye Kui sedikit kewalahan dengan tindakan tiba-tiba ini. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya ke udara, tidak tahu harus berbuat apa.
Dia hanya bisa menghibur, semuanya sudah beres, tidak apa-apa. Di sisi lain, ketika Master Alis Panjang melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum menggoda, dan dia berkata dengan lembut, "Lihat, gadis kecil itu pasti jatuh cinta pada kutu kupret kecil itu." Lin Daniao menggaruk kepalanya yang bulat dan menjawab dengan cara yang naif, "Nona Xiaodi baik hati, tetapi penampilannya." Meskipun kata-kata lainnya tidak diucapkan dengan lantang, semua orang mengerti makna yang tidak terucapkan. Mereka hanya merasa bahwa penampilan Xiaodi tidak layak untuk Ye Kui. Mendengar ini, Master Alis Panjang melotot ke arah Lin Daniao dan berkata dengan pura-pura marah, "Dangkal. Tidakkah kau pernah mendengar bahwa penampilan yang cantik harganya 3.000 per malam, tetapi jiwa yang menarik hanya 1 dari 10.000. Xiaodi adalah seorang anak dengan pikiran yang murni, baik dan sederhana, dan dia juga seorang putri dari dunia bawah. Merupakan berkah bagimu untuk mendapatkan perhatiannya." Tetapi sebenarnya, Master Alis Panjang diam-diam tertawa dalam hatinya, berpikir, "Kutu kupret kecil, dengan seorang gadis yang tampak biasa-biasa saja mengganggumu, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan di masa depan." Tak disangka, pada saat itu juga, sesuatu yang tak diharapkan terjadi lagi tanpa ada peringatan. Kepala fisik Pangeran Dunia Bawah diam-diam retak terbuka, dan cahaya menyilaukan keluar darinya, terbang ke langit seperti meteor. Pangeran Dunia Bawah telah membudidayakan jiwa ketiga. Seru Wu Qianfan. Semprul, dia belum mati, dia benar-benar kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Alis Panjang tanpa sadar bersiap untuk menghentikannya, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Xiang Tianzun mengangkat jarinya dan dengan ringan mengetuk udara. Swoosh! Energi pedang berisi kekuatan tak terbatas meledak dan langsung menembus jiwa ketiga Pangeran Dunia Bawah. Pada saat ini, Ye Kui juga mengambil tindakan. Dengan jentikan jarinya, api aneh tingkat kekaisaran keluar, melilit badan Pangeran Dunia Bawah dan membakar dengan ganas. Dalam sekejap, badan Pangeran Dunia Bawah terbakar menjadi abu dan dia menghilang sepenuhnya. Pangeran Dunia Bawah akhirnya meninggal. Semua orang menghela napas lega, berkumpul bersama, dan berbicara satu demi satu. Orang ini akhirnya mati. Alis Panjang berkata, "Kupikir dia kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Harus kukatakan, tidak mudah bagi orang ini untuk mengolah 3 jiwa." Niu Dali berkata dengan penuh emosi. Lin Daniao berkata dengan penuh penyesalan, "Akan lebih baik jika kita bisa menyingkirkan ketiga adik laki-lakinya dari Yuanshan." Alis Panjang bertanya kepada Lin Daniao, "Mengapa kamu selalu suka menyingkirkan orang di sana? Apakah kamu punya fetis khusus?" Lin Daniao tersenyum dan berkata, "Itu kebiasaan. Kakak kedua, bagaimana kalau kamu membiarkanmu merasakan perasaan menjadi seorang Kasim?" Keluar. Alis Panjang melotot ke arah Lin Daniao. Lin Daniao berkata, "Lagi pula, kamu adalah seorang pendeta Tao, dan kamu tidak dapat memiliki anak. Hal itu akan menjadi beban untuk dipertahankan. Mengapa kamu tidak membiarkanku membantumu membunuh nafsu birahimu dengan pisau? Jika kamu berani tidak menghormatiku lagi, aku akan memukulmu sampai mati." Alis Panjang mengumpat dengan marah. Wu Qianfan berkata di sampingnya, "Orang-orang dari 4 kota di Zhongzhou telah menjadi sumber makanan, dan Pangeran Dunia Bawah adalah pelakunya. Sekarang setelah dia meninggal, orang-orang itu dapat beristirahat dengan tenang." Mo Tianji menjawab, "Ya, Pangeran Dunia Bawah telah melakukan kejahatan keji, dan hari ini dia telah menerima hukuman yang pantas." Ye Kui mendengarkan percakapan orang banyak, tetapi dia khawatir tentang orang lain di dalam hatinya. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan kesadaran spiritualnya yang luas menyebar ke segala arah seperti air pasang, tidak meninggalkan sudut yang tidak tersentuh. Setelah beberapa saat, aroma yang familiar menyentuh indranya. Wow! Ye Kui tiba-tiba membuka matanya, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, dan dia terbang menuju ke arah asal nafas itu tanpa ragu-ragu. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera mengerti apa yang dimaksudnya dan mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Bau busuk memenuhi ruang bawah tanah, dan cahaya lilin yang berkedip-kedip di dinding menimbulkan cahaya redup. Ye Kui berhenti di depan sebuah sel dan melihat sesosok badan meringkuk di dalamnya. Duar. Ye Kui menghancurkan pintu penjara dengan satu telapak tangan. Orang di dalam mendengar suara itu dan tiba-tiba mendongak.
Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Kui, air mata langsung mengalir di matanya. "Tuan!" teriak Namong Xiao Xiao, lalu dengan cepat berdiri. Tanpa menghiraukan apapun, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Kui dan memeluknya erat-erat. Ye Kui menepuk punggungnya dengan lembut dan bertanya dengan lembut, "Xiao Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Namong Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan air mata di matanya. "Aku baik-baik saja, aku hanya khawatir tidak akan pernah melihatmu lagi." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke semua orang dan bertanya, "Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Di mana orang-orang dari dunia bawah itu?" Alis panjang menyela, "Mereka semua Mahteih." "Mahteih?" Namong Xiao Xiao tertegun. "Ya, mereka semua sudah Mahteih." Pendeta Tao alis panjang berkata, "Nona Namong, Anda tidak tahu. Ketika kutu kupret kecil itu mendengar bahwa Anda ditangkap oleh klan dunia bawah, dia sangat cemas sehingga dia membawa kami untuk membunuh mereka. Pangeran klan dunia bawah dan para tetua itu semuanya dibunuh oleh kutu kupret kecil itu. Anda tidak tahu, kutu kupret kecil itu sangat haus darah. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu cemas dan marah." Namong Xiao Xiao sangat tersentuh ketika dia mendengar ini. Terlepas dari kehadiran semua orang, dia melingkarkan lengannya di leher Ye Kui dan berjinjit untuk mencium wajahnya. Ketika Xiao Di melihat pemandangan ini, dia menundukkan kepalanya, dengan sedikit rasa iri dan sedih di matanya. "Tuan, aku akan memberimu hadiah besar saat aku kembali." Namong Xiao Xiao berbisik di telinga Ye Kui. Ye Kui langsung mengerti, hatinya tergerak, dan dia sangat menantikan hadiah besar dari Namong Xiao Xiao. Kemudian, Namong Xiao Xiao melepaskan Ye Kui dan berkata kepada Ziyang Tianzun dan yang lainnya, "Terima kasih atas bantuannya, senior dan semuanya." Xiao Xiao sangat berterima kasih dan tidak punya cara untuk membalas kalian semua, jadi aku akan membungkuk kepada kalian semua. Setelah mengatakan itu, dia hendak membungkuk, tetapi dihentikan oleh sebuah kekuatan yang lembut. "Gadis kecil, kita semua adalah keluarga, tidak perlu melakukan hal seperti ini," kata Ziyang Tianzun. Pendeta Tao alis panjang tersenyum dan berkata, "Nona Namong, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, mohon persiapkan makanan besar untuk kami saat Anda kembali, lalu bawakan kami anggur berkualitas dari pavilion Rongbao untuk dicicipi." "Tidak masalah." Namong Xiao Xiao langsung setuju. "Ngomong-ngomong, Master Pavilion, bagaimana Anda bisa sampai ke dunia bawah?" Namong Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. "Semua ini berkat Xiao Di." Ye Kui kemudian memberitahu Namong Xiao Xiao bahwa Xiao Di adalah putri dari dunia bawah. Setelah mendengar ini, mata Namong Xiao Xiao penuh dengan keterkejutan dan dia tanpa sadar menatap Xiao Di. Xiao Di melangkah maju, wajahnya penuh rasa bersalah dan matanya merah saat dia berkata, "Kakak Xiao Xiao, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan dibawa ke sini. Maafkan aku." Saat dia berbicara, Xiao Di mulai menangis. Namong Xiao Xiao melangkah maju, dengan lembut memegang tangan Xiao Di dan menghiburnya, "Kakak Xiao Di, ini bukan salahmu, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang, kan? Ngomong-ngomong, Xiao Di, apa rencanamu untuk masa depan? Kalau tidak, kau ikut aku dan tinggal bersamaku di pavilion Rongbao." Xiao Di menjawab, "Aku belum memikirkannya." Hah. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Ziyang Tianzun, dan sosoknya menghilang. Ye Kui dan yang lainnya segera mengikuti. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah sel. Ziyang Tianzun melirik sel kosong dan sedikit mengernyit. "Ada apa, Guru?" tanya Ye Kui. Tianzun Ziyang berkata, "Saya merasakan napas ras manusia. Manusia pernah tinggal di sel ini sebelumnya." Alis panjang berkata, "Pangeran dunia bawah telah memurnikan begitu banyak manusia menjadi nutrisi. Tidak mengherankan bahwa manusia telah dipenjara di sini." "Tidak." Tianzun Ziyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Napas ini agak tidak asing, seolah-olah itu adalah kenalan." "Oh." Ye Kui sedikit terkejut, lalu menunjuk dengan pedang. Waktu kembali. Kui menggunakan teknik pedang ruang dan waktu, dan riak-riak muncul di udara, seolah-olah sebuah batu besar dilemparkan ke dalam danau yang tenang, yang terus menyebar keluar. Dalam sekejap, waktu seakan terhenti oleh tangan tak kasat mata.
Segala sesuatu di sekitar berhenti bergerak, lalu mulai mengalir mundur dengan cepat. Gambar-gambar itu melintas di depan mata setiap orang seperti gambar yang diputar cepat, dan pemandangan di dalam sel terus berubah. Tak lama kemudian, sosok yang familiar muncul di gambar itu Bodhisattva Naga. Sang Bodhisattva Naga terlihat kabur dari ruang bawah tanah dengan panik dan terhuyung-huyung. Itu dia. Sedikit keterkejutan melintas di mata Ye Kui. Dia tidak menyangka akan melihat Bodhisattva Naga di sini. Alis panjang dan yang lainnya juga berkumpul di sekitar, dan ketika mereka melihat Bodhisattva Naga dalam gambar, mereka semua tampak bingung. Mengapa orang malang ini, Bodhisattva panjang, ada di sini? Tanya alis panjang dengan bingung. Ye Kui menatap layar dan berkata, keberadaan Bodhisattva Naga aneh dan dia terlibat dengan dunia bawah. Saya khawatir semuanya tidak sesederhana itu. Guru, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya memeriksa apakah Bodhisattva Naga masih berada di dunia bawah. Baiklah. Ziyang Tianzun berkata, memejamkan matanya, dan menyebarkan kesadarannya tanpa suara. Setelah beberapa saat, Ziyang Tianzun membuka matanya. Apakah dia masih di sana? Ye Kui bertanya dengan tergesa-gesa. Dia selalu merasa gelisah karena Bodhisattva Naga masih hidup. Ziyang Tianzun berkata, aku tidak mendeteksi kehadirannya. Dragon Bodhisattva seharusnya sudah meninggalkan klan Nether, tapi apa? Tanya Ye Kui. Ziyang Tianzun mengerutkan kening dan berkata, saya melihat ada aura khusus di badan Bodhisattva Naga. Aura itu sangat aneh. Saya belum tahu apa itu. Singkatnya, Bodhisattva Naga bukanlah orang yang sederhana. Anda harus sangat berhati-hati. Alis panjang mengumpat, cucu Bodhisattva Naga ini benar-benar berumur panjang. Dia bahkan bertahan hidup sampai sekarang. Sekte Yin yang hancur, tetapi neneknya belum meninggal. Lin dan Yao berkata, lain kali kita bertemu, aku akan memenggal adik laki-lakinya. Niu Dali mengikutinya, aku akan memenggal kepalanya. Mo Tianji berkata, Bodhisattva Naga seperti ular berbisa. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Begitu dia mendapat kesempatan, dia akan keluar dan menggigit orang. Lain kali kita bertemu orang ini, kita harus membunuhnya. Ye Kui melirik alis panjang, lalu berkata, di sini terlalu lembab. Ayo keluar dulu. Pada saat itu, sekelompok orang meninggalkan ruang bawah tanah. Setelah kembali ke tanah, Ye Kui diam-diam mengedipkan mata pada Namong Xiao Xiao. Namong Xiao Xiao memang pintar, dan dia sangat dekat dengan Ye Kui, jadi dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ye Kui. Dia memegang tangan Xiaodi dan berkata, Kakak Xiaodi, apakah kamu pernah tinggal di sini sebelumnya? Ya, Xiaodi mengangguk sedikit dan berkata, ya, aku pernah tinggal di sini sebelumnya. Jika aku tidak kabur, aku tidak akan tahu bahwa dunia luar begitu baik. Namong Xiao Xiao berkata dengan rasa ingin tahu, ini pertama kalinya aku di dunia bawah. Bisakah kamu mengajakku berkeliling? Tentu saja. Xiaodi setuju dengan mudah. Tuan, Xiaodi dan aku akan jalan-jalan, kata Namong Xiao Xiao. Ye Kui segera memerintahkan, Dali, Qianfan, kalian tinggal bersama Sister Xiao Xiao dan Xiaodi dan lindungi keselamatan mereka. Baiklah. Niu Dali dan Wu Qianfan menemani Namong Xiao Xiao dan yang lainnya pergi. Begitu mereka pergi, Master Alis Panjang bertanya, dasar kutu kupret kecil, kau sengaja mengusir Xiaodi, apa ada yang ingin kau katakan? Ye Kui mengangguk pelan dan berkata, orang tua, segera simpulkan takdir Bodhisattva Yanlong. Master Alis Panjang penuh dengan keraguan, dia orang yang malang, apa yang bisa disimpulkan? Jangan banyak bicara omong kosong, cepat simpulkan. Desak Ye Kui. Alis Panjang tidak senang dan berkata, dasar kutu kupret kecil, sekarang kau butuh bantuanku, tapi kau memperlakukanku dengan sangat buruk, apa kau tidak takut aku tidak akan membantumu? Mata Ye Kui menjadi gelap, apa, kau ingin mencari masalah? Oh, kau berani mengancamku, apa kau pikir aku takut padamu? Setelah mengatakan ini, Alis Panjang segera mengeluarkan 3 koin tembaga dan mulai menyimpulkan. Segera, 3 koin tembaga dilemparkan ke udara oleh Alis Panjang dan mulai berputar di atas kepalanya. Sesaat kemudian, puff, 3 koin tembaga meledak pada saat yang bersamaan. Semprul, kau tidak bisa menyimpulkannya. Alis Panjang tercengang. Aku tidak percaya aku tidak bisa menebak nasib orang yang tidak beruntung.
Setelah berkata demikian, Master Alis Panjang mengeluarkan kompas emas dari lengan bajunya. Guru Alis Panjang memegang kompas di tangan kirinya, menempelkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, menggambar simbol di udara pada kompas, dan menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap mata, kompas emas itu bersinar terang, dan cahayanya yang menyilaukan menerangi ruang di sekitarnya seperti matahari yang terik. Jarum kompas berputar kencang, menimbulkan suara berdengung, seolah sedang melawan suatu kekuatan misterius. Ye Kui dan yang lainnya menahan napas dan menatap kompas, berharap bahwa Guru Alis Panjang dapat menyimpulkan nasib Bodhisattva Naga. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, terdengar bunyi klik pelan dari kompas, lalu cahayanya tiba-tiba meredup, dan dengan bunyi bang, kompas itu meledak. Tiba-tiba, Alis Panjang terkejut dan mundur berulang kali, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Alis Panjang menatap kompas emas yang telah hancur berkeping-keping, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Orang tua, apa yang terjadi? Ye Kui melangkah maju untuk mendukung Alis Panjang dan bertanya dengan bingung. Pendeta Tao Alis Panjang menyeka darah dari sudut mulutnya, mengerutkan kening, dan berkata setelah berpikir sejenak, hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, Bodhisattva Naga seperti Anda. Nasibnya sangat istimewa sehingga tidak dapat dibayangkan. Metode deduksi biasa tidak dapat mengungkapkan lintasan takdirnya sama sekali. Kedua, nasibnya sengaja disembunyikan oleh suatu kekuatan yang kuat. Mungkin dia memiliki harta yang menentang surga, atau mungkin dia dilindungi oleh orang kuat yang tak tertandingi. Jika itu adalah takdir khusus, mudah untuk mengatakannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat takdirnya, itu tidak akan lebih kuat dari Anda. Tetapi jika ada orang kuat yang melindunginya, maka semuanya akan menjadi masalah. Pendeta Tao Alis Panjang berkata dengan sungguh-sungguh, orang kuat yang dapat menyembunyikan rahasia surga jelas bukan orang biasa. Guru, bisakah Anda melakukannya? Tanya Ye Kui. Ziyang Tianzun berpikir sejenak dan berkata, jika ingin menyembunyikan rahasia surga dalam waktu singkat, aku bisa melakukannya. Jika ingin menyembunyikan rahasia surga dalam waktu lama, itu membutuhkan kultivasi yang lebih kuat, atau menguasai teknik rahasia untuk menyembunyikan rahasia surga. Ye Kui menyipitkan matanya. Tebakan Alis Panjang barusan, ditambah dengan pernyataan Ziyang Tianzun sebelumnya bahwa ada aura khusus pada Bodhisattva Naga, membuatnya menyadari bahwa kemungkinan besar ada orang super kuat yang melindungi Bodhisattva Naga. Pada saat ini, Alis Panjang berkata lagi, sebenarnya, aku seharusnya sudah memikirkannya lebih awal. Fakta bahwa Bodhisattva Naga telah melompat-lompat begitu lama dan tidak mati sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Dasar kutu kupret kecil, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Aku percaya bahwa orang yang tidak beruntung itu akan mati di tanganmu cepat atau lambat. Ziyang Tianzun juga menghibur, Alis Panjang benar, jangan terlalu khawatir, bunuh saja dia saat kamu melihatnya lagi. Ya, Ye Kui bersenandung ringan. Ziyang Tianzun melanjutkan, saya sudah menemukan jawabannya. Ketika saya bertarung dengan Tetua Agung Hades, Tetua Agung itu bergegas masuk ke aula. Ada peti Mahtei di dalamnya. Saya kira peti Mahtei itu berisi kerangka Kaisar Hades. Saya melirik sekilas dan menemukan bahwa hanya ada lapisan abu yang tersisa di dalamnya. Secara logika, Kaisar Hades menyerap begitu banyak nutrisi sehingga dia seharusnya tidak menjadi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Juga, kemana nutrisi itu pergi? Sekarang saya mengerti bahwa perubahan pada kerangka Kaisar Hades kemungkinan besar terkait dengan Bodhisattva Naga. Kemungkinan besar, dia memanfaatkan pertempuran di luar untuk memancing di perairan yang bermasalah dan menyerap nutrisi dari Kaisar Hades. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Bodhisattva Naga telah meningkat. Chang Sheng, aku masih ingin mengingatkanmu bahwa jika kau bertemu dengan Bodhisattva Naga di masa depan, kau harus membunuhnya dengan tegas dan jangan bersikap lunak. Ye Kui berkata, jangan khawatir, Tuan. Jika aku melihatnya lagi, aku tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk hidup. Ya, Ziyang Tianzun berkata lagi, sekarang klan dunia bawah telah mengalami perubahan besar. Semua pejabat tingkat tinggi telah disingkirkan dan tidak ada pemimpin. Jika mereka tidak dikendalikan, klan dunia bawah mungkin akan membuat kekacauan lagi suatu hari nanti. Jadi Chang Sheng,
Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera menemukan takdir klan dunia bawah. Selama kau mendapatkan takdir klan dunia bawah, kau tidak hanya dapat mengendalikan klan dunia bawah, tetapi juga selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang kaisar. Sebenarnya, bahkan jika insiden ini tidak terjadi, Ye Kui cepat atau lambat akan datang ke dunia bawah. Karena Patriark King Yun berkata bahwa dia harus mengumpulkan keberuntungan dari 5 alam dan menjadi kaisar dalam waktu 100 tahun. Sekarang setelah aku berada di sini kali ini dan telah berhadapan dengan pangeran dunia bawah dan yang lainnya, hal terpenting saat ini adalah tentu saja memperoleh peruntungan dunia bawah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ziyang Tianzun, Ye Kui berkata, Grandmaster, saya juga berpikir begitu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah. Sekarang kita tidak tahu di mana keberuntungan dunia bawah. Grandmaster, apakah Anda punya petunjuk? Saya akan membantu Anda menemukannya. Setelah Ziyang Tianzun mengatakan ini, dia menutup matanya dan kemudian menyebarkan kesadaran seorang kaisar semu. Dalam sekejap, kesadaran spiritualnya mencakup area seluas 100.000 mil. Setelah beberapa saat, Tianzun Zi yang membuka matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mendeteksinya. Ye Kui bertanya, mungkinkah keberuntungan klan dunia bawah tidak ada di dekat sini? Tidak mungkin. Tianzun Zi yang berkata dengan tegas, area seluas 10.000 mil adalah inti dari klan dunia bawah. Aku berani menegaskan bahwa keberuntungan klan dunia bawah pasti ada di sekitar sini. Hanya saja keberuntungan adalah hal yang sangat ajaib dan sulit dipahami. Sulit untuk menemukannya bahkan di levelku. Lin Daniao menyela dan berkata, Senior, bos, Bodhisattva Naga telah ada di sini. Mungkinkah Bodhisattva Naga mencuri keberuntungan klan dunia bawah? Begitu kata-kata itu jatuh. Wah, alis panjang menamparkan dahi Lin Daniao. Lin Daniao menutupi kepalanya dan berteriak tidak puas, kakak kedua, mengapa kau memukulku? Aku membantumu membangunkan otakmu. Aku takut kau akan menjadi semakin bodoh. Alis panjang bertanya, di mana kita sekarang? Dunia bawah. Lin Daniao berseru. Alis panjang berkata, jika Bodhisattva Naga memperoleh keberuntungan dari dunia bawah, maka dia akan menjadi penguasa dunia bawah. Di wilayah dunia bawah, selama dia memiliki pikiran, kita semua akan mati. Tetapi sekarang kita hidup dan sehat, tetapi dia kabur. Apakah menurutmu dia memperoleh keberuntungan dari dunia bawah? Lin Daniao menjawab, jelas tidak. Bukankah itu cukup? Alis panjang berkata, gunakan otakmu lebih banyak saat berbicara di masa depan. Aku benar-benar tidak tahu kemana perginya semua makanan yang kamu makan setiap hari. Kemudian, alis panjang berinisiatif untuk menawarkan diri, kutu kupret kecil, bagaimana kalau aku membantumu meramal dan melihat di mana keberuntungan dunia bawah? Sebelum Ye Kui sempat berbicara, Lin Daniao berkata, kakak kedua, kurasa lebih baik lupakan saja. Kamu tidak pernah benar setiap kali meramal. Bang! Pendeta tahu alis panjang menamparkan dahi Lin Daniao lagi dan memarahi, anak kecil, kenapa kau ikut campur saat orang dewasa sedang berbicara? Lin Daniao membalas, aku tidak kecil. Apa kau benar-benar tidak kecil? Pendeta tahu alis panjang melirik selangkangan Lin Daniao. Tiba-tiba, wajah Lin Daniao memerah. Dasar kutu kupret kecil, maukah kau mempertimbangkan saranku? Tanya alis panjang lagi. Ye Kui sangat mengenal guru alis panjang. Orang tua ini sangat perhatian, dia pasti punya motif tersembunyi. Apa syaratmu? Tanya Ye Kui. Alis panjang tertawa dan berkata, haha, kondisi apa yang bisa saya miliki? Anda adalah saudara lelaki saya, bukankah tugas saya untuk membantu Anda? Anda Kui terputus, benar-benar tidak ada kondisi. Mulailah. Kami akan meminta Anda, ketiga kepala. Alis panjang tertawa dan berkata, saya akan membantu Anda mendapatkan keberuntungan dari klan dunia bawah. Ketika saatnya tiba, dapatkah saya membiarkan saya mengambil beberapa hal di rumah harta karun dari klan dunia bawah? Saya tidak bisa banyak, saya tidak tahu apa-apa. Bisakah saya memutuskan apa yang ada di rumah harta karun? Alis panjang dengan tergesa-gesa berkata, ketika Anda mendapatkan keberuntungan dari klan dunia bawah, tidakkah Anda akan menjadi penguasa klan dunia bawah? Kita bicarakan nanti saja. Ye Kui mendesak alis panjang, cepat dan ramal nasibmu. Jangan buang waktu di sini.
Kalau aku tidak bisa meramal nasib, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghadapimu. Mendengar ini, alis panjang langsung bersemangat dan berkata, baiklah, lihat aku menunjukkan keahlianku. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan 3 koin tembaga dari lengan jubah taunnya, mengatupkan kedua tangannya, meletakkan koin tembaga itu di telapak tangannya, memejamkan mata, dan menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, alis panjang tiba-tiba membuka matanya dan melemparkan koin tembaga di tangannya ke udara. Tiba-tiba, 3 koin tembaga mulai berputar di udara, dan samar-samar suara angin dan guntur terdengar. Pada saat yang sama, ketiga koin tembaga itu juga memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah beresonansi dengan suatu kekuatan misterius antara langit dan bumi. Sesaat kemudian, berhenti, teriak alis panjang pelan, dan 3 koin tembaga jatuh ke tanah, mengeluarkan suara nyaring dan membentuk susunan aneh di tanah. Pendeta Tao alis panjang menatap susunan koin-koin tembaga itu, mengerutkan kening, sekilas keraguan melintas di matanya, dan kemudian dia berpikir keras. Melihat ini, Ye Kui bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Di mana harta karun klan dunia bawah? Alis panjang berkata perlahan, heksagram ini sedikit kabur, seolah-olah diganggu oleh kekuatan misterius. Harta karun klan dunia bawah mungkin sudah tidak ada lagi di klan dunia bawah. Namun, samar-samar aku merasa bahwa harta karun itu seharusnya disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Semua orang mengeluh dalam hati mereka. Bukankah ini omong kosong? Jika keberuntungan dunia bawah tidak disembunyikan di tempat rahasia, bukankah itu sudah diperoleh orang lain sejak lama? Lin dan Yao tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak kedua, apakah kamu mampu? Mengapa kamu selalu tidak dapat diandalkan? Alis panjang melotot ke arah Lin dan Yao dan berkata dengan tidak senang, apa yang kamu tahu? Masalah keberuntungan pada dasarnya misterius dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika tidak diganggu oleh kekuatan misterius, aku pasti sudah menghitungnya dengan jelas sejak lama. Ziyang Tianzun juga berkata saat ini, alis panjang, cobalah yang terbaik untuk menghitungnya. Jika kamu benar-benar dapat menemukan keberuntungan dunia bawah, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Alis panjang mengambil koin tembaga dari tanah, tampak serius, dan mulai menghitung lagi. Kali ini, dia sangat fokus, dan udara di sekelilingnya terasa menjadi lebih berat karena gerakannya. Beberapa saat kemudian, 3 koin tembaga jatuh dan tersusun dalam satu garis lurus. Bagaimana situasinya? Tanya Ye Kui. Pendeta Tao alis panjang mengambil koin tembaga itu, menatap Ye Kui dengan ekspresi rumit, menarik napas dalam-dalam dan berkata, dasar kutu kupret kecil, menurut heksagram, kau mungkin tidak bisa mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lin dan Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, kakak kedua, ramalanmu sebelumnya tidak akurat. Apakah kamu membuat kesalahan lagi kali ini? Bagaimana mungkin kakak tertua tidak bisa mendapatkan keberuntungan dunia bawah? Alis panjang menghela nafas dan berkata, saya juga berharap saya salah, tetapi heksagram ini dengan jelas menunjukkan bahwa keberuntungan dunia bawah sudah memiliki tuan. Ketika mereka mendengar alis panjang mengatakan dengan pasti bahwa peruntungan klan dunia bawah telah memiliki seorang tuan, wajah semua orang langsung berubah dan mereka mulai membicarakannya. Keberuntungan dunia bawah memiliki tuan. Bagaimana mungkin? Lin dan Yao tampak tidak yakin. Mo Tianji pun bergumam, siapa yang sampai di sana lebih dulu? Mungkinkah itu benar-benar bodhisattva naga? Kata Niu Dali. Tidak mungkin. Alis panjang segera menyangkalnya dan menganalisis dengan serius, bukankah sudah kukatakan sebelumnya, jika itu adalah bodhisattva naga, dia mendapat keberuntungan dari dunia bawah, maka dengan karakternya dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Ye Kui mondar-mandir, berpikir cepat tentang berbagai kemungkinan dalam benaknya. Pertama kali orang tua itu meramal, dia mengatakan bahwa keberuntungan klan dunia bawah mungkin tidak ada di klan dunia bawah. Ini berarti bahwa keberuntungan klan dunia bawah pasti masih ada di klan dunia bawah. Kedua kalinya dia meramal, dia mengatakan bahwa aku tidak bisa mendapatkan keberuntungan klan dunia bawah. Ini berarti bahwa aku masih memiliki kesempatan. Karena ketika alis panjang meramal, kamu harus mendengarkannya secara terbalik. Adapun apa yang dia katakan tentang keberuntungan dunia bawah yang sudah memiliki seorang guru,
apakah itu benar atau tidak masih sulit untuk dikatakan untuk saat ini. Meskipun guru alis panjang tidak dapat diandalkan, sulit untuk mengatakan tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana jika seekor kucing buta menangkap seekor tikus Mahtei dan dia benar tentang hal itu? Tidak mungkin Ye Kui akan menyerah pada keberuntungan klan dunia bawah. Dia berhenti dan bertanya, "Orang tua, Anda mengatakan bahwa keberuntungan di dunia bawah memiliki tuan, lalu apakah Anda tahu siapa tuannya? Bagaimana kalau saya menceritakan ramalan lain?" Setelah mengatakan ini, alis panjang mengeluarkan 3 koin tembaga dan terus menghitung. Tak lama kemudian, 3 koin tembaga meledak tepat di atas kepalanya. Alis panjang mengangkat alisnya dan berkata, "Aku tidak bisa mengetahuinya. Karena kamu tidak bisa mengetahuinya, maka periksa saja." Ye Kui berkata, "Apapun yang terjadi, kita harus mencari tahu takdir klan dunia bawah. Tapi dari mana kita harus mulai?" Lin dan Yao menggaruk kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. Dia selalu berpikiran sederhana, dan ketika dihadapkan pada masalah rumit seperti itu, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. "Bukankah ini mudah?" Alis panjang berkata, "Mengapa kamu tidak bertanya pada Nona Xiaodi dan kamu akan tahu?" Lin dan Yao tiba-tiba menyadari, "Oh, benar juga, Nona Xiaodi adalah putri dunia bawah. Dia pasti tahu di mana takdir dunia bawah. Kutu kupret kecil, mengapa kita tidak bertanya pada Nona Xiaodi?" Kata alis panjang. Ye Kui mengangguk setuju, "Baiklah, ayo kita tanya." Seketika, sekelompok orang pergi mencari Xiaodi. Dalam perjalanan, Tianzunzi yang diam-diam mengirim pesan kepada Anda Kui dan bertanya, "Chang Sheng, bagaimana menurut Anda?" "Telet, itu, pasti seseorang dari klan dunia bawah." Kamu Kui berkata, "Pangeran dan para penatua klan dunia bawah, serta imam besar, dan penjaga Netherworld semuanya Mahtei." Ziyang berkata, "Semua pejabat tingkat tinggi dari klan dunia bawah sudah Mahtei, dan hanya dia yang tersisa." Analisis masuk akal. Xiaodi adalah gadis yang sederhana dan baik hati. Kau harus mengobrol baik-baik dengannya nanti. Akan lebih baik jika kau bisa mencari tahu keberadaan keberuntungan klan dunia bawah. Ziyang Tianzun mengingatkan, jika keberuntungan klan dunia bawah benar-benar ada padanya, kau harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Keberuntungan klan dunia bawah sangat penting bagimu. Tidak boleh ada kesalahan. Sedangkan untuk Xiaodi, kau akan memberinya kompensasi nanti. Ya, Ye Kui bergumam. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah aula. Saya melihat Xiaodi bercerita kepada Namong Xiao Xiao tentang dunia bawah. Keduanya saling berpegangan tangan, seperti sepasang saudara perempuan sejati. Niu Dali dan Wu Qianfan mengikutinya di sampingnya seperti dua pengawal. "Kakak Ye." Melihat Ye Kui berjalan memasuki aula, Xiaodi melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Ketika Ye Kui melihat kegembiraan Xiaodi, senyum lembut muncul di wajahnya, dan dia berjalan cepat. "Apa yang sedang kamu bicarakan?" tanya Ye Kui. Namong Xiao Xiao tersenyum dan berkata, "Xiaodi sedang mengenalkanku pada urusan dunia bawah." "Itu cukup menarik. Benarkah?" Ye Kui tersenyum. "Nona Xiaodi, sebenarnya kami datang menemui Anda karena ada sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan." Guru alis panjang langsung ke pokok permasalahan. Sedikit keraguan melintas di mata Xiaodi, tetapi dia tetap mengangguk patuh dan bertanya, "Tuan, Anda terlalu sopan. Silakan ajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Selama saya mengetahuinya, saya tidak akan pernah menyembunyikannya." Pendeta Tao alis panjang berkata, "Nona Xiaodi, apakah Anda tahu di mana keberuntungan dunia bawah?" Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang terfokus pada wajah Xiaodi. Xiaodi ditatap oleh tatapan mata semua orang yang berapi-api. Pipinya langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan badannya sedikit gemetar tanpa disadari, tampak sangat tidak nyaman. Lalu, Xiaodi menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Ye Kui melembutkan suaranya dan bertanya dengan lembut, "Xiaodi, kamu benar-benar tidak tahu keberadaan keberuntungan dunia bawah?" Xiaodi menggelengkan kepalanya lagi, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Melihat ini, Ye Kui diam-diam menatap Ziyang Tianzun. Ziyang Tianzun mengerti apa yang dimaksudnya, dan diam-diam memperluas indera spiritualnya untuk memeriksa badan Xiao Dai dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, dia menatap Ye Kui dan menggelengkan kepalanya sedikit.
Keraguan tiba-tiba muncul di hati Anda Kui, mungkinkah keberuntungan klan dunia bawah benar-benar tidak dengan Xiao Di? Lalu di mana itu? Sangat penting bagi saya harus menemukannya. Ziyang Tianzun juga mengatakan, keberuntungan klan dunia bawah tidak hanya terkait dengan keabadian dan menjadi seorang kaisar, tetapi juga nasib 5 alam. Jika itu juga akan menjadi kultivasi yang akan terjadi di seluruh dunia. Nona Xiao Di, Anda adalah putri dari klan dunia bawah. Butuh waktu lama. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata, sekarang aku ingat. Suatu ketika saudaraku sedang berbicara dengan beberapa tetua, aku sepertinya mendengar mereka berbicara tentang takdir dunia bawah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut. Lin dan Yao bertanya dengan tidak sabar, Nona Xiao Di, apa yang mereka katakan? Xiao Di mengingat dan berkata perlahan, saat itu saya berada di luar pintu, jadi saya tidak mendengarnya dengan jelas. Saya hanya mendengar samar-samar bahwa saudara saya ingin mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah, tetapi tetua kedua mengatakan bahwa tempat itu berbahaya dan dia harus menunggu hingga tetua pertama keluar dari tempat persembunyiannya sebelum membuat keputusan. Tetua kedua juga mengatakan bahwa dia dan beberapa tetua pergi untuk bernegosiasi untuk mendapatkan jalan masuk, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Ye Kui bertanya dengan tergesa-gesa, lalu, apakah Anda tahu di mana tempat yang mereka bicarakan? Xiao Di menjawab, sepertinya itu adalah area terlarang. Area terlarang. Mendengar ini, secercah kebanggaan langsung muncul di wajah alis panjang, apa yang kukatakan sebelumnya. Aku bilang bahwa keberuntungan klan dunia bawah pasti tersembunyi di tempat yang sangat terpencil. Sekarang kau percaya, kan? Lin dan Yao mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak setuju, siapa yang tahu apakah itu di area terlarang? Mungkin Nona Xiao Di salah dengar. Ye Kui mengabaikan pertengkaran di antara keduanya, matanya tertuju pada Xiao Di, dan bertanya, Xiao Di, apa lagi yang kau ketahui tentang area terlarang? Xiao Di menggelengkan kepalanya dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dan berkata, Kakak Ye, ini saja yang kutahu. Area terlarang selalu menjadi tempat misterius bagi klan dunia bawah. Kecuali kakakku dan beberapa tetua, hanya sedikit orang yang bisa mendekatinya. Aku hanya mendengar mereka menyebutkannya sesekali. Ye Kui mengangguk sedikit dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas di matanya, tidak peduli apapun, aku harus pergi ke daerah terlarang di dunia bawah. Mungkin keberuntungan dunia bawah ada di sana. Semua orang saling memandang dan mengangguk setuju. Pada saat ini, kelompok itu langsung menuju ke daerah terlarang di dunia bawah. Ketika Ziyang Tianzun memburu tetua agung, dia telah tiba di tanah terlarang klan dunia bawah. Qian Kun Ding ke-6 milik Ye Kui dipanggil keluar dari tanah terlarang klan dunia bawah oleh tetua agung. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di daerah terlarang di dunia bawah. Saya melihat bahwa area terlarang itu terletak di tepi tebing. Di bawah tebing itu terdapat jurang yang tak berujung. Kabut tebal bergulung-gulung dan bergelombang di jurang itu, dan situasi di dalam jurang itu sama sekali tidak terlihat. Hembusan angin dingin bersiul keluar dari jurang, dan suasana mencekam memenuhi udara, seolah-olah ada sepasang mata yang sedang memata-matai mereka dalam kegelapan. Tempat ini kelihatannya sangat berbahaya. Wu Qianfan berkata dengan serius. Pendeta Tao alis panjang berkata, semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar rahasia yang sering disembunyikannya. Mungkin nasib klan dunia bawah terletak di bawah jurang ini. Ye Kui melangkah maju, berdiri di tepi tebing, dan dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya. Namun, ia tidak menemukan apapun kecuali jurang tak berujung dan kabut yang menyelimuti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jurang ini tidak berdasar. Jika kita turun dengan gegabah, akan merepotkan jika ada bahaya. Mo Tianji berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ye Kui tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam membuka mata surgawinya, ingin melihat apa yang ada di dalam jurang. Tanpa diduga, penglihatannya terhalang oleh kabut di jurang dan dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Xiao Di, apakah kamu tahu cara memasuki area terlarang? Tanya Ye Kui. Xiao Di menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Kakak Ye, aku benar-benar tidak tahu cara masuk.
Para tetua sudah memperingatkanku sejak aku masih kecil bahwa area terlarang itu berbahaya dan aku tidak boleh mendekatinya, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang cara memasuki area terlarang. Ye Kui mengerutkan kening saat mendengar ini. Pada saat ini, Niu Dali melangkah maju, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan wajah tegas, "Tuan, saya berkulit tebal dan berotot kuat. Saya akan pergi dan menjelajahi jalan untuk Anda." Ye Kui menatap Niu Dali dan memperingatkannya dengan serius, "Dali, berhati-hatilah. Kami tidak tahu apa-apa tentang daerah terlarang ini. Kami tidak boleh gegabah. Jika ada bahaya, segera kembali. Apakah Anda mengerti?" Niu Dali mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan langsung mengaktifkan ki pelindung. Lapisan cahaya berwarna-warni membungkus badannya dengan erat. Lalu, Niu Dali melompat ke jurang. Jantung semua orang langsung berdebar kencang, mata mereka menatap ke jurang, tidak berani bernapas. Namun, sedetik kemudian, sesosok badan terbang keluar dari jurang bagaikan bola meriam dan jatuh dengan keras di hadapan semua orang. Itu Niu Dali. Melihat ini, Ye Kui bergegas maju, membantu Niu Dali berdiri, dan bertanya, "Dali, apa yang terjadi?" Niu Dali tampak bingung, dengan kebingungan di matanya. Dia menggaruk kepalanya dan tergagap, "Tuan, saya juga tidak tahu. Begitu saya melompat turun, saya merasakan kekuatan yang kuat yang mendorong saya ke belakang, dan saya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi." Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang, dan keraguan mereka semakin besar. Lin Daniao menyentuh dagunya, matanya berputar-putar, dan berkata, "Hei, ini aneh, apakah ada batasan khusus di jurang ini?" "Bos, saya akan mencoba." Setelah itu, dia juga melompat ke jurang. Seperti yang diharapkan, situasinya sama dengan Niu Dali. Lin Daniao juga terlempar keluar oleh kekuatan misterius itu. Dia berguling beberapa kali di udara dan mendarat di tanah dengan berantakan, bergumam, "Ya dewa, apa-apaan ini? Aku terpental kembali bahkan sebelum menyentuh tanah." Mo Tianji menatap jurang selama beberapa detik dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku akan mencobanya juga." Setelah selesai berbicara, dia melompat ke dalam jurang. Tanpa diduga, hasilnya sama saja. Mo Tianji tidak luput dan terpental dengan kejam oleh kekuatan misterius itu. Dia menenangkan badannya, mendarat di tanah, dan berkata, "Kekuatan itu sangat aneh. Aku terpental sebelum aku bisa memahami situasinya. Tapi itu tidak tampak seperti pembatasan. Lebih seperti seseorang bersembunyi di bawah jurang dan menyerangku." Hah! Mendengar kata-katanya, wajah semua orang menjadi serius. Mungkinkah ada seseorang di bawah jurang itu? Ye Kui tidak punya pilihan selain menatap Ziyang Tianzun dengan tatapan memohon dan berkata, "Grandmaster, Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mengapa Anda tidak mencobanya?" "Baiklah, saya akan mencoba." Ziyang Tianzun berjalan ke tepi tebing, menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke jurang berkabut di bawah, dan tanpa ragu menyebarkan kesadaran seorang kaisar semu, mencoba menembus lapisan kabut dan menjelajahi situasi di bawah tebing. Untuk sesaat, udara di sekitar terasa membeku. Semua orang menahan napas dan menatap Ziyang Tianzun dengan saksama, berharap menemukan sesuatu. Namun, kabut di jurang itu bagaikan penghalang yang tidak bisa dihancurkan, yang menghalangi kesadaran kuat Ziyang Tianzun di luar. Hah! Ziyang Tianzun memperhatikan situasi ini dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dalam karir kultivasinya yang panjang, hanya ada beberapa tempat yang dapat menghalangi kesadaran spiritualnya dengan mudah, tetapi Ziyang Tianzun tidak menyerah. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia menjentikkan jarinya. Swiss! Energi pedang tajam melesat keluar dan menebas ke arah jurang dengan kekuatan guntur. Energi pedang ini membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, udara terkoyak, menimbulkan suara keras. Tak disangka, saat tenaga pedang itu masuk ke dalam jurang, ia bagai setetes air di lautan, lenyap dalam sekejap tanpa riak sedikitpun. Ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Tahukah kamu, Ziyang Tianzun adalah seorang kaisar semu. Dengan kekuatannya, energi pedang ini dapat dengan mudah membelah gunung yang menjulang tinggi menjadi dua bahkan jika ditebaskan ke arahnya. Namun sekarang, di depan jurang ini, itu tidak menimbulkan riak sedikitpun. Sungguh luar biasa."
Ziyang Tianzun berkata dengan suara yang dalam, kabut di jurang tidak hanya dapat menghalangi kesadaran ilahi, tetapi juga melahap energi pedangku. Tanah terlarang Hades. Tidak sederhana. Semua orang berdiri di tepi tebing, menatap jurang yang berkabut dan misterius, merasa tak berdaya. Pada saat ini, mata alis panjang berputar, dan dia mengajukan diri untuk melangkah maju dan berkata dengan keras, "Kutu kupret kecil, bagaimana kalau aku meramal dan melihat apakah aku dapat menemukan cara untuk mematahkan kutukan itu?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah alis panjang. Meskipun mereka meragukan kemampuan meramal alis panjang, saat ini tidak ada cara lain. "Kakak, mengapa kamu tidak membiarkanku meramal nasibmu?" tanya Mo Tianji. "Baiklah." Ye Kui mengangguk setuju. Pendeta Tao alis panjang perlahan mengeluarkan 3 koin tembaga dari lengan jubah Tao-nya, menangkupkan kedua tangannya, meletakkan koin tembaga itu di telapak tangannya, menutup matanya rapat-rapat, dan menggumamkan sesuatu. Lalu ia melemparkan 3 koin tembaga dengan kedua tangannya, dan koin-koin itu mulai berputar di atas kepalanya. Sesaat kemudian, pah! 3 koin tembaga jatuh ke telapak tangan alis panjang, tersusun dalam bentuk segitiga. Guru alis panjang tiba-tiba membuka matanya, melihat heksagram, dan pandangan rumit melintas di matanya. Lin dan Yao tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan cemas, "Kakak kedua, ada apa? Apa yang tertulis di heksagram ini?" Alis panjang tidak langsung menjawab, tetapi menatap Ye Kui dengan serius, dengan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia sedang memikul beban yang berat. "Kakak kedua, tolong katakan sesuatu," desak Lin dan Yao. Alis panjang kemudian berkata, "Dasar kutu kupret kecil, kenapa kau tidak menyerah saja?" Mendengar ini, Ye Kui langsung mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas." Alis panjang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Menurut heksagram, kau tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia bawah." Mendengar ini, wajah semua orang sedikit berubah, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Kui merasa lega di dalam hatinya. Selesai. Orang tua itu memberitahu Anda untuk mendengarkan ramalan dalam urutan terbalik, yang berarti Anda memiliki peluang besar untuk mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah. Pendeta Tao alis panjang berkata lagi, "Jika kau bersikeras menjelajahi tanah terlarang Hades, kau akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan nyawamu mungkin dalam bahaya. Krisis ini seperti kabut tebal, menyelubungi heksagram, dan aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dengarkan saja aku dan menyerahlah." "Oke, sangat." Ye Kui benar-benar santai. Lin dan Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Kakak kedua, apakah ramalanmu akurat? Sayang sekali jika bos menyerah karena ini." Alis panjang melotot ke arah Lin dan Yao dan berkata, "Ini masalah hidup dan mati, beraninya aku mengatakan omong kosong. Ramalan itu jelas dan tidak ambigu. Jika kamu mencoba melawan kehendak surga, konsekuensinya akan menjadi bencana." Wu Qianfan juga berkata saat ini, "Bos, meskipun ramalan Tao tidak dapat dipercaya sepenuhnya, itu tidak dapat disangkal. Tanah terlarang di dunia bawah terlalu aneh, mengapa kita tidak mengambil pandangan jangka panjang?" "Tidak perlu mengambil pandangan jangka panjang, aku bertekad untuk mendapatkan kekayaan dunia bawah." Ye Kui mengangkat kepalanya, melihat ke arah jurang, tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan menyerah pada keberuntungan dunia bawah. Semuanya tergantung pada usaha manusia. Aku akan mencoba." Begitu Ye Kui selesai berbicara, sebelum semua orang bisa bereaksi, dia melompat seperti kilatan petir dan melompat ke jurang tanpa ragu-ragu. Ketika Master Alis Panjang melihat tindakan Ye Kui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya berulang kali, bergumam, dia tidak mendengarkan orang tua itu dan menanggung akibatnya. Kutu kupret kecil itu hanyalah orang yang keras kepala. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ke area terlarang Hades? Lihat, kutu kupret kecil itu akan segera terpental keluar. Jantung semua orang berdebar kencang, menatap jurang tanpa berkedip, tidak berani bernapas, dan suasana tegang memenuhi udara di sekitar semua orang. Waktu berlalu setiap detik. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah waktu yang lama, Ye Kui tidak terlihat terlempar oleh kekuatan misterius itu. Semua orang saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keheranan dan kebingungan. Lin dan Yao adalah orang pertama yang memecah keheningan dan tergagap, "Mungkinkah? Mungkinkah bosnya masuk? Bagaimana mungkin?
Kita semua terpental kembali, bagaimana mungkin dia? Alis panjang juga tercengang dan berkata, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sesuatu pasti telah terjadi di jurang ini. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan kutu kupret kecil ini. Setelah dia selesai berbicara, alis panjang melompat dan melompat ke jurang. Namun, kenyataan memberinya pukulan berat. Hampir pada saat alis panjang melompat ke dalam jurang, sebuah kekuatan dahsyat yang mengerikan muncul dan menjatuhkannya. Alis panjang menggambar busur di udara dan jatuh di depan semua orang dalam keadaan berantakan, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakak senior, seru Mo Tianji, dan berlari untuk membantu alis panjang, dan bertanya dengan khawatir, bagaimana kabarmu? Niu Dali juga berkata, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Alis panjang menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan, dan berkata, ini. Apa yang terjadi? Begitu aku masuk, aku didorong kembali oleh kekuatan yang luar biasa. Aneh, mengapa kutu kupret kecil itu bisa masuk tetapi aku tidak bisa? Lin dan Yao berkata dari samping, mungkinkah karena bosnya sangat tampan? Bang! Pendeta tahu alis panjang menamparkan dahi Lin dan Yao dan mengumpat dengan marah, apa maksudmu? Apakah kau mengatakan aku jelek? Lin dan Yao menutupi kepalanya dan berkata, kakak kedua, kau salah paham. Kau sama sekali tidak jelek. Para babai tua akan menghindarimu saat mereka melihatmu. Kutu kupret denganmu. Pendeta tahu alis panjang hendak menamparkan Lin dan Yao lagi, tetapi kali ini Lin dan Yao sudah siap dan dengan cepat menghindar ke samping. Kemudian, tatapan Lin dan Yao beralih ke jurang lagi. Dia juga sangat bingung. Mengapa Ye Kui bisa memasuki jurang dengan lancar sementara yang lain terlempar keluar? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang bos yang dapat menahan kekuatan misterius ini? Atau apakah jurang ini punya rencana lain untuk bosnya? Setelah Ye Kui memasuki jurang, ada keheningan mematikan di dalam, tanpa suara apapun. Hati setiap orang seakan digenggam erat oleh sebuah tangan besar yang tak terlihat, dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Pendeta tahu alis panjang mengerutkan kening dan mondar-mandir di tepi tebing, bergumam pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi pada kutu kupret kecil di bawah sana. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Lin dan Yao juga kehilangan keaktifannya yang biasa. Matanya terpaku pada jurang, seolah-olah dia bisa melihat melalui kabut dan melihat sosok Ye Kui. Wajah Nangong Xiao Xiao dipenuhi kekhawatiran. Dia menggenggam kedua tangannya dan berdoa dalam hati agar Ye Kui selamat. Niu Dali dan Wu Qianfan berdiri di samping. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tangan mereka yang terkepal dan mata mereka yang serius menunjukkan kecemasan batin mereka. Waktu berlalu dengan tenang, dan setiap menit dan setiap detik menyiksa saraf semua orang. Saat semua orang menjadi semakin cemas, Xiao Di tiba-tiba melangkah maju dengan tatapan penuh tekad di matanya. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, dia melompat ke dalam jurang. Xiao Di. Semua orang berseru serempak, namun sosok Xiao Di telah menghilang dalam kabut. Lin dan Yao membelalakan matanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, aku tidak menyangka bahwa Nona Xiao Di, yang biasanya tersipu ketika berbicara, tiba-tiba menjadi begitu berani. Alis panjang bercanda di sampingnya, ini adalah kekuatan cinta. Lin dan Yao merendahkan suaranya dan bertanya, kakak kedua, apakah kamu mengatakan bahwa Nona Xiao Di benar-benar jatuh cinta pada bos? Alis panjang berkata, kalau tidak, mengapa dia melompat turun? Lin dan Yao berkata, tapi, maksudmu penampilan Nona Xiao Di tidak layak untuk kutu kupret kecil itu, kan? Alis panjang berkata dengan serius, aku katakan kepadamu, selama ketiga pandangan itu sejalan, apalagi penampilan, bahkan jenis kelamin pun tidak menjadi masalah. Ketika Lin dan Yao mendengar ini, dia segera menjauhkan diri dan menatap alis panjang dengan ngeri. Aku pikir, adikku yang kedua tidak akan punya hobi khusus, kan? Jangan menatapku seperti itu. Aku seorang kultivator dan aku tidak tertarik dengan urusan pria. Setelah mengatakan ini, Master Alis Panjang melihat ke dalam jurang, mencoba mencari tahu situasi Xiao Di, tetapi kabut di jurang itu begitu tebal sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Nona Xiao Di terlalu ceroboh. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada kutu kupret kecil itu? Tidak peduli apa, dia juga putri dunia bawah. Namun,
Yang mengejutkan semua orang, setelah Xiaodi melompat turun, dia tidak terpental keluar seperti yang lainnya. Situasi ini membuat semua orang semakin bingung. Mengapa Ye Kui dan Xiaodi bisa masuk dengan lancar, tetapi yang lain tidak bisa? Mo Tianji berkata dengan bingung, mungkinkah jurang ini hanya mengenali kakak laki-laki dan Xiaodi? Tapi mengapa demikian? Nona Xiaodi adalah putri dunia bawah. Mungkin jurang ini terkait dengan garis keturunannya, tetapi mengapa kakak laki-laki? Wu Qianfan juga mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Semua orang membicarakan hal ini, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan penjelasan masuk akal. Mungkin jurang ini tidak hanya terbatas pada wanita, kata guru alis panjang. Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menanggapinya dengan serius. Ketika Namong Xiao Xiao mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, saya akan mencoba. Kemudian dia melompat ke jurang. Akan tetapi, hanya berselang 2 detik, Namong Xiao Xiao terpental keluar dengan kejam oleh kekuatan yang dahsyat, sama seperti alis panjang dan yang lainnya sebelumnya. Dia menggambar busur di udara, jatuh dengan keras ke tanah, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Ziyang Tianzun melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan lembut mengangkat Namong Xiao Xiao ke atas. Kakak ipar, bagaimana keadaanmu? Apa kau terluka? Lin dan Yao bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah Namong Xiao Xiao pucat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan itu terlalu kuat, aku tidak bisa mendekat sama sekali. Awalnya semua orang mengira bahwa sebagai seorang wanita, Namong Xiao Xiao mungkin bisa menembus situasi aneh ini dan berhasil memasuki jurang, tetapi ternyata tidak. Sepertinya jurang ini tidak memiliki batasan bagi wanita, kata Mo Tianji dengan suara yang dalam. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Namong Xiao Xiao bertanya pada Ziyang Tianzun. Tianzun Ziyang merenung sejenak dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita tunggu saja di sini. Chang Chang Seng memiliki keberuntungan yang kuat dan senjata ajaib, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk sedikit. Mereka tidak dapat membantu saat ini dan hanya bisa menunggu. Setelah Ye Kui melompat ke jurang, kabut tebal menyelimuti dirinya, menghalangi pandangannya dan membuatnya tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Angin dingin bersiul dan bertiup di wajahku, menyayat wajahku bagai pisau. Setelah kaki Ye Kui mendarat dengan kuat di tanah, dia menyadari bahwa tempat ini tampaknya terisolasi dari dunia dan tidak ada sinar matahari. Dia mendongak dan melihat bahwa hanya ada satu jalan di depannya, selebar sekitar 10 kaki, yang dilapisi batu hitam. Jalan itu tampak dingin dan keras di lingkungan yang remang-remang, seperti naga hitam lurus, membentang tanpa henti ke kejauhan tanpa ujung yang terlihat. Apakah ini daerah terlarang di Hades? Ye Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi waspada. Lebih baik aman daripada menyesal. Tempat ini tidak sederhana pada pandangan pertama. Setelah mengamati sejenak, Ye Kui hendak melangkah maju ketika tiba-tiba, terdengar teriakan halus dari atas kepalanya, yang terdengar sangat tiba-tiba di lingkungan yang sunyi ini. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba, sebuah badan lembut digenggam erat dalam pelukaannya. Ketika ia menunduk, ternyata itu adalah Xiaodi. Xiaodi, mengapa kamu datang ke sini juga? Ye Kui terkejut. Wajah Xiaodi sedikit pucat karena ketakutan, tetapi matanya penuh tekad. Dia sedikit terengah-engah dan berkata, Kakak Ye, aku khawatir padamu, jadi aku melompat turun. Mendengar ini, Ye Kui merasa hangat di hatinya dan bertanya, kamu tidak terpental kembali? Xiaodi menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Kui merasa sedikit aneh. Mengapa semua orang terpental kembali, tetapi hanya dia dan Xiaodi yang diizinkan masuk? Ye Kui penuh dengan keraguan, tetapi dia berada di area terlarang saat ini dan tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia tahu bahwa tugas yang paling mendesak adalah menemukan takdir dunia bawah, jadi dia memegang erat tangan Xiaodi dan menginjakkan kaki di jalan beraspal batu hitam. Tanpa diduga, begitu mereka berdua menginjakkan kaki di jalan berbatu hitam, angin dingin bersiul dan bertiup dari segala penjuru. Dinginnya seperti jarum-jarum es kecil yang tak terhitung jumlahnya, menusuk celah-celah di antara tulang-tulang mereka, membuat mereka merasa sangat dingin di sekujur badan.
Pada saat yang sama, suara-suara melengking terdengar di telingaku, seolah-olah banyak jiwa yang dizalimi melolong seperti hantu dan serigala. Itu menyeramkan, seolah-olah aku berada di dasar dunia bawah, dan ketakutan yang tak berujung menyebar di hatiku. Xiao Di sangat ketakutan sehingga wajahnya semakin pucat. Tanpa sadar dia bergerak mendekati Ye Kui, badannya sedikit gemetar. Ye Kui merasakan ketakutan Xiao Di, memegang tangannya erat-erat, dan menghiburnya dengan lembut, "Jangan takut, aku di sini." Kemudian, dia menyalurkan energi sejati ke dalam badan Xiao Di melalui telapak tangannya untuk membantunya menahan dingin. Keduanya berpegangan tangan dan terus melangkah maju, mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Berjalan dan berjalan. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, kabut hitam tebal muncul tidak jauh di depan. Kabut hitam itu setebal tinta dan menyebar dengan cepat, menutupi seluruh jalan di depan. Ye Kui segera berhenti. Tak lama kemudian, sepasang mata biru samar muncul di tengah kabut hitam. Mata itu berkedip-kedip seperti cahaya lilin dan berkelebat aneh dalam kegelapan, seolah-olah mereka sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Kemudian, 5 bayangan hitam besar perlahan muncul dari kabut hitam. Bayangan-bayangan ini tampak aneh, tingginya 3 meter, dan mengeluarkan bau busuk yang menjijaikan. Mereka memamerkan taring-taring mereka yang tajam dan lendir hijau mengalir dari mulut mereka, menetes ke trotoar batu hitam, menimbulkan suara mendesis, seakan-akan dapat mengikis batu tersebut. "Saudara Ye, binatang buas macam apa ini?" Xiao Di bertanya dengan ngeri. Ye Kui mengerutkan kening dan menatap 5 bayangan hitam besar itu dengan saksama. Ia menemukan bahwa meskipun kelima bayangan hitam itu tampak besar, mereka tampak sangat familiar. Menatap cukup lama. Akhirnya, Ye Kui menemukan petunjuk dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Semut. Keterkejutan muncul di mata Ye Kui. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kelima bayangan hitam ini sebenarnya adalah semut raksasa. Semut sebesar ini tidak pernah terdengar. Saya berpikir, jika hal ini terjadi di dunia sekuler, bukankah orang-orang akan takut setengah mati? "Kakak Ye, kamu baru saja mengatakan bahwa mereka adalah semut?" tanya Xiao Di. Ye Kui bergumam dan berkata, "Hanya saja ukuran mereka jauh lebih besar dari semut biasa." Xiao Di sepertinya mengingat sesuatu dan berbisik, "Mungkinkah ini adalah semut meter?" "Apa yang kau katakan?" Ye Kui bertanya, tidak mendengar gumamannya dengan jelas. Xiao Di menjawab, "Mereka mungkin semut meter." "Semut meter?" Ye Kui sedikit terkejut dan bertanya, "Apakah kamu mengenal mereka?" Xiao Di menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku pernah mendengar dari tetua kedua bahwa klan Neter kita dulunya memiliki binatang buas yang disebut semut Neter. Mereka suka memakan daging dan tulang manusia, tetapi kita belum pernah melihat mereka selama puluhan ribu tahun. Aku tidak menyangka ada 5 dari mereka di sini." Kemudian, 5 semut raksasa membuka mulut mereka yang berdarah dan meraung ke arah Ye Kui. Suaranya seperti gemuruh guntur, membuat udara di sekitar mereka berdengung, dan Xiao Di sangat takut sehingga wajahnya menjadi semakin pucat. Ye Kui buru-buru melindungi Xiao Di belakangnya dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, aku di sini." Begitu dia selesai berbicara, seekor semut bergegas mendekat dengan agresif dan menyerang Ye Kui. Semut itu sangat cepat, dan kaki depannya yang tebal seperti sepasang sabit besar, menebas Ye Kui dengan ganas. Mata Ye Kui terfokus, lalu dia berdiri di tempat dan melancarkan pukulan, mengenai punggung semut itu. Bang! Tinju Ye Kui seperti mengenai besi hitam, dan percikan api beterbangan kemana-mana dalam sekejap. Melihat semut itu lagi, ia hanya berguling beberapa kali di tanah dan segera bangkit lagi, tanpa ada cedera di badannya. Serangan ini membuat Ye Kui menyadari dengan jelas bahwa semut-semut ini sangat kuat, memiliki kulit yang sangat keras, dan memiliki kekuatan puncak Sein King. Pada saat ini, beberapa semut lain melihat ini dan datang dari arah yang berbeda, mengepung Ye Kui dan Xiao Di di tengah. Ye Kui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Mereka hanya beberapa binatang buas, dia tidak menganggapnya serius. Xiao Di bersembunyi di belakang Ye Kui, merasa takut sekaligus menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan turun lebih awal. Sekarang, dia telah menjadi beban bagi Ye Kui. "Kakak Ye, maafkan aku. Aku hanya menjadi beban bagimu."
kata Xiaodi dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, mereka hanya beberapa binatang buas, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Setelah Ye Kui selesai berbicara, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba terpancar dari badannya, dan aura yang kuat menyebar darinya. Pada saat ini, Ye Kui bagaikan dewa perang yang mengenakan baju besi emas. Kau hanyalah seekor binatang buas, kau berani menghentikanku. Kau mencari kemah Teihan. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia meninju. Pada saat itu, Nether An yang paling dekat dengannya terpental, dan sebelum badannya menyentuh tanah, energi pedang menembus kepalanya. Bang! Badan besar Nether An jatuh ke tanah, dan tidak ada suara. Tidak ada kultivator dengan tingkatan yang sama yang dapat menandingi Ye Kui, apalagi seekor binatang buas. Semut Nether lainnya tampak marah ketika melihat Ye Kui membunuh temannya. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan desisan tajam, lalu menyerbu ke arah Ye Kui dengan seluruh badannya seperti bola meriam. Ye Kui melayangkan pukulan tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari tinjunya, seperti seekor naga. Duar! Dalam sekejap, kepala semut Nether dan tinju Ye Kui bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, Nether An yang besar itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah di udara. Melihat ini, 3 Nether An yang tersisa bergegas menuju Ye Kui dengan putus asa. Ye Kui mendengus dingin, menjentikkan jarinya dan energi pedang menusuk mata semut Nether. Semut Nether merasakan bahaya dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang menusuk matanya dengan akurat dan menembus kepalanya. Nether An mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan badannya yang besar bergetar hebat beberapa kali, lalu jatuh ke tanah tanpa suara. Melihat hal ini, 2 Nether An lainnya menerkam ke arah Ye Kui dengan lebih panik. Seekor semut Nether melompat tinggi ke udara dan menghantam Ye Kui seperti gunung kecil. Tentakelnya yang besar memancarkan cahaya dingin, mencoba membelah Ye Kui menjadi 2. Yang satu lagi menempel di tanah, membuat jalan memutar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan membidik langsung ke rompi Ye Kui. Mata Ye Kui setajam obor, dan dia langsung mengerti maksud mereka. Tanpa ragu, momentumnya bangkit lagi, dan energi sejati di badannya langsung mendidih. Kali ini, Ye Kui menyerang dari kedua sisi, meninju dengan kedua tangan secara bersamaan. Tinju kanan terbungkus api aneh yang berkobar, berubah menjadi tinju api besar. Uap air di udara langsung menguap, menghasilkan suara mendesis. Kepalan tangan kirinya dipenuhi dengan kekuatan dingin dan feminin, seolah-olah telah menurunkan suhu di sekitarnya hingga mencapai titik beku. Kemanapun kepalan tangan itu bergerak, lapisan es tebal terbentuk di tanah. Maju! Ye Kui berteriak keras dan meninju dengan kedua tangan secara bersamaan. Tinju api dan tinju es, dengan momentum yang tak terhentikan, masing-masing menghadapi 2 semut Nether. Semut Nether yang melompat itu terkena pukulan langsung dari tinju api, dan badannya yang besar langsung diselimuti oleh kobaran api. Teriakannya yang melengking bergema di udara. Ia berjuang mah-tei-han, berusaha melepaskan diri dari kobaran api, tetapi kekuatan tinju api itu terlalu kuat dan dengan cepat melahap vitalitasnya. Hanya dalam beberapa detik, semut Nether berubah menjadi abu di lautan api, hanya menyisakan setumpuk abu. Semut Nether lain yang menyerbu ke arah rompi Ye Kui terkena tinju es. Kekuatan dingin itu langsung menyebar ke seluruh badannya, membekukan darahnya dan menempelkan anggota badannya dengan kuat ke tanah. Ia menatap dengan ngeri, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menyaksikan dirinya dibekukan. Segera setelah itu, pikiran Ye Kui bergerak, dan kekuatan tinju esnya tiba-tiba meledak. Dengan suara krek, badan Nether An hancur seperti porselen, berubah menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh tanah. Kedua Nether An itu langsung terbunuh. Xiaodi menjulurkan kepalanya dari belakang Ye Kui dan melihat pemandangan di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Kakak Ye, kamu hebat sekali. Ye Kui menoleh ke arah Xiaodi, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan takut. Setelah berhadapan dengan semut Nether, Ye Kui dan Xiaodi terus melangkah maju di sepanjang jalan batu hitam. Energi yin di sekitarnya masih kental, dan beberapa suara aneh dapat terdengar dari waktu ke waktu,
tetapi setelah pertempuran tadi, Ye Kui menjadi lebih waspada. Dia selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya, melindungi Xiao Di saat mereka bergerak maju dengan mantap. Berjalan dan berjalan. Tiba-tiba sebuah prasasti batu yang tinggi muncul di hadapan kami. Pada prasasti batu itu terukir sebaris kata yang bengkok seperti kecebong. Kata-kata ini belum pernah dilihat Ye Kui sebelumnya. Anehnya, dia mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Netherworld adalah tempat terlarang. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dibunuh. Ye Kui menatap 8 karakter besar di prasasti batu dan mensibir dalam hatinya. Semprul, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya datang jauh-jauh ke sini sebelum saya melihat prasasti batu itu. Apakah ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang atau menakut-nakuti orang? Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Di juga melihat kata-kata di prasasti batu itu dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, mari kita terus maju, kata Ye Kui. Karena dia belum mendapatkan keberuntungan di dunia bawah, wajar saja tidak ada alasan baginya untuk pulang. Jangan takut, aku akan melindungimu, kata Ye Kui lembut. Ya, Xiao Di mengangguk, dan ketakutan di wajahnya sedikit berkurang. Kemudian, mereka berdua melewati prasasti batu itu dan melanjutkan perjalanan menyusuri jalan batu hitam itu. Berjalan dan berjalan. Kabut di jalan menjadi lebih tebal, dan saya bahkan tidak bisa melihat situasi setengah meter di depan saya. Mata langit Ye Kui juga gagal. Dengan kata lain, sejak memasuki tanah terlarang di dunia bawah, mata ketiganya seperti terhalang oleh sesuatu. Ye Kui dan Xiao Dai berpegangan tangan dan berjalan maju dengan hati-hati. Tiba-tiba angin dingin bertiup dan kabut tebal di depan pun tertiup lenyap seketika. Ketika Xiao Di melihat situasi itu dengan jelas, dia tersentak ketakutan, karena ada tebing kurang dari 1 meter di depan mereka. Saat ini, Ye Kui dan Xiao Di berdiri di tepi tebing. Mereka melihat ke bawah dan melihat bahwa tebing itu seperti telah dipotiong oleh pisau atau kapak. Dindingnya yang curam jatuh secara vertikal. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun di tebing yang gundul itu, seolah-olah semua kehidupan telah musnah tanpa ampun oleh waktu. Di bawah tebing itu ada sungai besar. Airnya hitam pekat, seperti tinta yang tidak larut, begitu kental sehingga seolah menelan segalanya. Permukaan sungai itu setenang genangan air yang tenang, tanpa riak sedikit pun, tetapi memancarkan ketenangan yang mencekam, seakan-akan menyembunyikan bahaya tak dikenal yang tak terhitung banyaknya. Di seberang sungai, ada juga tebing yang tidak ditumbuhi rumput. Tebing yang curam itu menjulang lurus ke langit, menghadap tebing di sisi ini, membentuk penghalang alami. Kedua tebing itu berjarak 100 kaki. Udara di sekitar tampak membeku karena atmosfer aneh ini. Tidak ada jejak angin, tetapi orang-orang dapat merasakan hawa dingin yang merembes keluar dari tulang-tulang mereka. Tebing tempat Ye Kui dan Xiao Di berada dipenuhi dengan energi yin yang kental. Energi yin ini seperti asap yang terwujud, berputar perlahan di sekitar mereka, berubah menjadi berbagai bentuk terdistorsi dari waktu ke waktu, seolah-olah ada banyak pasang mata tak terlihat yang diam-diam mengawasi mereka. Batu-batu hitam di tepi tebing diselimuti energi negatif, memancarkan cahaya dingin, seolah-olah batu-batu ini juga dikaruniai semacam kekuatan jahat. Dalam keheningan yang mematikan ini, sesekali terdengar suara-suara halus, seperti suara seseorang yang menangis pelan di suatu tempat yang jauh, atau seperti suara makhluk tak dikenal yang menggertakkan giginya dalam kegelapan. Suara-suara ini bergema di lembah yang kosong, menambah sedikit suasana aneh dan menyeramkan, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Ye Kui melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan lain kecuali sungai ini. Dengan kata lain, hanya ada satu jalan di hadapan mereka, yaitu menyeberangi sungai. Ye Kui mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati sungai di depannya, mencoba menemukan beberapa petunjuk untuk menyeberangi sungai. Akan tetapi, tidak ada apapun di sungai itu, kecuali bangkai ikan hitam. Swiss. Ye Kui menjentikkan jarinya dan energi pedang menghantam sungai. Bahkan tidak ada percikan yang tercipta karena energi pedang langsung ditelan. Xiao Di berdiri di samping, memegang erat lengan Ye Kui. Badannya sedikit gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Kakak Ye, sungainya terlihat sangat menyeramkan, bagaimana kita bisa menyeberang? Suara Xiao Di diwarnai dengan air mata. Ye Kui menepuk bahu Xiao Di dan menghiburnya, menurutku,
Karena ada sungai ini di daerah terlarang, pasti ada jalan untuk melewatinya. Sambil berbicara, Ye Kui melihat sekeliling lagi, tidak melewatkan satu detail pun. Tiba-tiba, ia mendapati ada beberapa pola samar yang terukir di batu hitam di tepi tebing. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk membersihkan debu dari pola itu, hanya untuk mendapati bahwa itu bukanlah sebuah pola sama sekali, melainkan sederet karakter dunia bawah. Sungai Styx, siapapun yang menyeberanginya akan mati. Ye Kui menatap baris teks itu dengan ekspresi jijai di wajahnya. Karena siapapun yang menyeberanginya akan mati, mengapa harus membuat sungai ini? Itu hanya tipuan untuk menjadi misterius. Ye Kui diam-diam mengeluh dalam hatinya. Tetapi dia tahu betul bahwa daerah terlarang ini penuh bahaya dan dia tidak boleh menganggapnya enteng. Kemudian, dia memegang tangan Xiaodi dan berkata, "Xiaodi, aku akan membawamu ke sana." Dengan tingkat kultivasi Ye Kui saat ini, mudah baginya untuk melintasi jarak 100 kaki. Ya, Xiaodi mengangguk. Pada saat itu, Ye Kui melingkarkan lengannya di pinggang Xiaodi, lalu bangkit dari tanah dan terbang menuju sisi lain Styx. Namun, saat mereka muncul di atas sungai Styx, mereka tampaknya telah menabrak penghalang yang sangat keras dan terpental kembali. Ye Kui bereaksi cepat, menyesuaikan badannya di udara, dan membawa Xiaodi kembali ke tepi tebing dengan mantap. "Apa yang terjadi?" Xiaodi bertanya dengan panik. Ye Kui mengerutkan kening, mengetahui dalam hatinya bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit dari apa yang dibayangkannya. Sepertinya ada larangan di atas Styx, dan para kultivator tidak bisa terbang. Ucap Ye Kui, dan untuk memastikan apa yang ada di pikirannya, dia mengumpulkan energi sejatinya di tangan kanannya, lalu meninju dengan keras. Duar! Pukulannya begitu kuat dan dahsyat sehingga ketika dipukulkan, terdengar suara siulan tajam di udara. Detik berikutnya, bang! Terdengar suara keras. Pukulan Ye Kui seperti memukul pelat baja yang sangat keras. Kekuatan hentakan yang kuat membuat lengan Ye Kui sedikit mati rasa. Ye Kui segera menyadari bahwa batasan di atas Styx bukanlah sesuatu yang sederhana. Sayangnya, mata langitnya terbatas. Kalau tidak, dia bisa menggunakannya untuk melihat batasan itu dengan jelas dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Kemudian dia melihat ke bawah ke sungai Styx di bawah kakinya. Air hitam itu masih tampak tenang, seolah-olah diam-diam mengejek kecerobohannya. Orang yang membuat batasan ini pasti memiliki tingkat kultivasi yang melampaui imajinasi. Ye Kui bergumam pada dirinya sendiri, dengan keengganan yang terlihat di matanya. Xiaodi memperhatikan Ye Kui dari samping, hatinya dipenuhi kekhawatiran, dan di saat yang sama dia takut kalau dia akan menjadi beban bagi Ye Kui. "Kakak Ye, ini semua salahku. Kalau aku tidak mengikutimu, mungkin kamu sudah menemukan cara untuk menyeberangi sungai." Suara Xiaodi penuh dengan rasa bersalah. Ye Kui segera berbalik, dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Xiaodi, dan menghiburnya, "Jangan katakan itu bukan salahmu. Aku sangat tersentuh karena kau bisa menemaniku ke sini. Meskipun menyeberangi sungai agak sulit saat ini, kupikir aku akan menemukan caranya." Xiaodi meringkuk dalam pelukan Ye Kui, mencium aroma maskulin darinya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang, wajahnya memerah, dan seluruh badannya terasa panas. Ye Kui tidak menyadari ekspresi Xiaodi, dia melepaskan Xiaodi dan berjalan ke tepi tebing lagi, mengamati Styx dan lingkungan sekitarnya dengan saksama. Setelah beberapa saat, Ye Kui membuat keputusan, berenang. Ye Kui menatap Styx yang tampak seperti jurang tak berujung, dan berpikir dalam hati, karena kemampuan terbangnya terhalang, dia hanya bisa menemukan jalan keluar dari Styx. Dia tahu betul bahwa perjalanan ini kemungkinan besar akan melibatkan bahaya, tetapi demi keberuntungan klan dunia bawah, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? "Xiaodi, aku berencana untuk berenang ke sana." Ye Kui menoleh dan menatap Xiaodi dengan tatapan tegas, kata-katanya menunjukkan tekad yang tidak perlu diragukan lagi. Ketika Xiaodi mendengar ini, jejak ketakutan melintas di matanya. Dia tanpa sadar meraih sudut pakaian Ye Kui dan berkata, "Kakak Ye, air sungai ini terlalu menakutkan. Bagaimana jika..." Suaranya bergetar, dan dia jelas takut pada Styx yang penuh dengan suasana aneh. Ye Kui menepuk bahu Xiaodi dengan lembut, mencoba menenangkannya, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Bagaimana dengan ini, kamu tunggu di sini,
aku akan turun dan menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Jika aman, aku akan kembali untuk menjemputmu. Sebenarnya, Ye Kui tidak yakin, dan dia tidak ingin Xiaodi mengambil risiko bersamanya. Tetapi jika Ye Kui meninggalkan Xiaodi di sini, dia khawatir jika semut neter muncul lagi, itu akan merepotkan. Lagi pula, kultivasi Xiaodi terlalu lemah, hampir tidak ada. Kalau begitu, saudara Ye, sebaiknya kau berhati-hati. Xiaodi memperingatkan. Ya, Ye Kui bersenandung, lalu mengalirkan energi sejatinya untuk melindungi seluruh badannya agar terhindar dari kemungkinan erosi dari air sungai. Lalu, dia melintas dan muncul di permukaan sungai. Ye Kui sangat berhati-hati. Dia tidak langsung melompat ke sungai. Sebaliknya, dia perlahan-lahan memasukkan satu kakinya ke dalam sungai. Saat kakinya menyentuh air sungai, hawa dingin yang menggigit merambati pergelangan kakinya, seolah-olah ada jarum-jarum es kecil yang tak terhitung jumlahnya menusuk kulitnya, dan bahkan energi internal yang melindungi badannya pun mulai sedikit berfluktuasi. Tiba-tiba, Ye Kui punya ide. Mengapa tidak berjalan menyeberangi air? Akan tetapi, sebelum dia bisa mengubah pikirannya menjadi tindakan, tekanan besar turun dari langit. Badan Ye Kui tidak terkendali dan langsung tertekan ke sungai Styx. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berenang menyeberang. Air sungai itu seperti lumpur tebal, dan gerakannya sangat sulit. Setiap kali aku menggerakkan lenganku, rasanya seperti aku menarik beban seberat 1000 pon. Setelah berenang beberapa saat, Ye Kui berangsur-angsur beradaptasi. Jadi, dia berpikir, bagaimana cara membawa Xiaodi ke sana. Air sungai terlalu dingin, dan Xiaodi tidak tahan dengan tingkat kultivasinya. Jika dia menggunakan ki sejatinya untuk melindunginya, itu akan memengaruhi tindakan Ye Kui. Ye Kui berpikir sejenak dan menemukan sebuah solusi. Jika aku memasukkan Xiaodi ke dalam tas Qiankun, aku bisa membawanya ke sana. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, keselamatannya dapat terjamin. Memikirkan hal ini, Ye Kui segera berenang kembali, dan setelah beberapa saat, dia kembali ke sisi Xiaodi. Kakak Ye, kamu baik-baik saja? Xiaodi bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Ye Kui tersenyum dan memberitahu Xiaodi tentang rencananya. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Xiaodi tampak malu. Ada apa, Xiaodi? Ye Kui berkata, katakan saja apa yang kau pikirkan. Tidak ada orang luar di sini. Xiaodi berkata, saudaraku mengurungku di rumah yang gelap dan dingin terlalu lama. Aku takut dengan tempat tertutup. Sebenarnya, ada alasan lain, yaitu, Xiaodi ingin mengawasi Ye Kui sepanjang waktu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi selama dia bisa melihat Ye Kui, dia merasa aman. Oh, begitu. Kata Ye Kui, air sungainya terlalu dingin dan terlalu kental, sangat sulit untuk berenang, bagaimana kalau... Ye Kui awalnya ingin membiarkan Xiaodi tinggal di Qiankun Ding, dan kemudian dia akan menahan Qiankun Ding di seberang sungai. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Xiaodi berkata, Kakak Ye, bisakah kamu berenang ke sana denganku di punggungmu? Setelah mengatakan itu, Xiaodi segera menundukkan kepalanya, telinganya memerah, dan dia sangat malu. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu berani. Ye Kui tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Xiaodi akan mengajukan permintaan seperti itu. Melihat kepala Xiaodi yang tertunduk dan telinga merahnya, Ye Kui merasakan emosi yang rumit dalam hatinya. Dia melirik Styx yang dingin dan menyeramkan itu, dan menimbang-nimbang situasi itu dalam benaknya. Meskipun Xiaodi tampak ringan dan anggun, Styx itu dingin sekali, dan dia khawatir Xiaodi tidak akan sanggup menahannya. Namun, Xiaodi tampak malu-malu namun penuh harap, dan dia khawatir penolakannya akan membuatnya merasa kecewa. Pada akhirnya, Ye Kui memutuskan untuk mengutamakan keselamatan. Xiaodi, air di sungai ini sangat dingin. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menahannya jika aku menggendongmu di punggungku. Ye Kui berkata dengan lembut, mencoba untuk mencegah Xiaodi dari ide itu. Tanpa diduga, mata Xiaodi penuh dengan keteguhan hati, dan dia berkata, Kakak Ye, aku tidak takut dingin. Selama aku bisa bersamamu, aku tidak takut pada apapun. Meskipun suaranya kecil, suaranya menunjukkan semangat yang tidak perlu diragukan. Ye Kui menghela napas tak berdaya. Dia sangat mengenal karakter Xiaodi. Meskipun gadis kecil ini terlihat ramping dan kurus,
begitu dia memutuskan sesuatu, akan sulit baginya untuk mengubahnya dengan mudah. Ragu sejenak, Ye Kui tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, aku akan menggendongmu, tetapi jika kamu merasa tidak nyaman, kamu harus memberitahuku tepat waktu." "Baiklah." Xiao Di mengangguk dengan penuh semangat sambil tersenyum manis. Ye Kui berjongkok dan memberi isyarat kepada Xiao Di untuk naik. Xiao Di berbaring dengan lembut di punggung Ye Kui, lengannya melingkari leher Ye Kui dengan erat, wajah mungilnya menempel di punggungnya, merasakan suhu badan Ye Kui yang hangat, perasaan aman yang istimewa mengalir dalam hatinya. Ye Kui menarik napas dalam-dalam dan mengalirkan energi sejati di badannya. Dalam sekejap, lapisan cahaya keemasan dilepaskan, melindungi dirinya dan Xiao Di dengan kuat. Dia melakukan ini untuk membantu Xiao Di menahan erosi dan dinginnya air sungai semampunya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu dia melangkah ke sungai Styx lagi. Begitu dia masuk ke dalam air, hawa dingin yang menggigit menyerbunya, dan ki pelindung Ye Kui mulai berfluktuasi hebat. Meskipun Xiao Di sangat ringan, air sungai itu sangat kental. Dengan Xiao Di di punggungnya, kecepatan berenangnya melambat secara signifikan, dan setiap gerakannya terasa sedikit melelahkan. Untungnya, Ye Kui masih bisa menanggungnya. Xiao Di berbaring di punggung Ye Kui dan memperhatikan bahwa Ye Kui berenang sangat lambat, matanya penuh dengan sakit hati. "Kakak Ye, apakah aku menghalangimu? Maafkan aku." Xiao Di meminta maaf dengan lembut. "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Alasan utamanya adalah air di sungai Styx terlalu tebal, jadi kamu tidak bisa berenang dengan cepat." Ye Kui menjelaskan. Xiao Di tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memeluk Ye Kui dengan erat, tidak berani bersuara karena takut mengganggunya. Ye Kui berenang cepat menuju ke seberang. Berenang dan berenang. Tiba-tiba, ia merasakan tarikan kuat dari dasar sungai, seakan-akan ada tangan raksasa tak kasat mata tengah menariknya ke jurang tak berujung. "Xiao Di, pegang aku erat-erat." Ye Kui berteriak keras, sambil melepaskan energi sejatinya untuk melawan hisapan itu. Xiao Di sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan memegang Ye Kui erat-erat dengan kedua tangannya. Tanpa diduga, daya isapnya menjadi semakin kuat, seolah-olah hendak menyeret Ye Kui dan Xiao Dai ke dasar sungai dan mengubur mereka. Momen yang mendebarkan. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat ketika kekuatan hisap besar mencoba menyeret Ye Kui dan Xiao Di ke dasar sungai, tiba-tiba, sebuah cahaya muncul. Tiba-tiba, mata Xiao Di membelalak karena terkejut melihat perubahan mendadak ini. Tanpa sadar dia melihat pergelangan tangannya. Gelang giok ungu peninggalan ayahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ini. Lingkaran cahaya itu beriak seperti gelombang air, melindungi dia dan Ye Kui dengan erat. Hisapan mengerikan yang hampir menyeret mereka ke dasar sungai lenyap tanpa jejak saat cahaya itu muncul, bagaikan es dan salju yang berhadapan dengan terik matahari. Apa yang terjadi? Wajah Ye Kui penuh dengan keheranan dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Di juga memiliki pandangan yang bingung di wajahnya. Masalah besar sekarang. Xiao Di mendengarkan kata-kata kamu Kui. Menggelengkan kepalanya sedikit, matanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. "Saudara kamu, aku adalah beban bagimu. Jika itu bukan karena kultivasi saya, tidak ada yang tidak akan ada pada Anda. Sisi adalah dukungan besar bagi saya. Selain itu, jika bukan karena gelang Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Di bawah perlindungan cahaya gelang batu giok, kamu Kui jelas merasa bahwa tekanan di sekitarnya tiba-tiba menurun, dan air sungai, yang awalnya seperti lumpur tebal, sekarang mengalir jauh lebih halus. Dia tidak ragu-ragu lagi dan berenang menuju seberang tanpa penundaan. Xiao Di berbaring di punggung Ye Kui, dan tampaknya merasa situasinya telah membaik. Tangannya masih melingkari leher Ye Kui dengan erat, tetapi saat ini, dia tidak lagi setakut sebelumnya. Sesekali dia memandangi gelang giok di pergelangan tangannya, sambil berdoa dalam hati agar cahayanya bertahan selamanya. Saat dia semakin dekat ke sisi lain, Ye Kui tiba-tiba merasa gelisah. Hampir pada saat yang sama, pedang Xuan Yuan yang tersembunyi di matanya mulai bergetar. Pedang Xuan Yuan memperingatkan kita bahwa ada bahaya. Ye Kui segera berhenti bergerak maju. "Ada apa, kakak Ye?" tanya Xiao Di saat menyadari kakaknya telah berhenti. "Itu berbahaya," kata Ye Kui. "Bahaya." Ketika Xiao Di mendengar dua kata ini, dia segera menempelkan kepalanya di punggung Ye Kui,
lalu melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukan apapun. Di mana bahayanya? Xiao Di membelalakan matanya dan memutar badannya dengan gelisah di punggung Ye Kui, mencoba mencari sumber bahaya, tetapi yang dilihatnya hanyalah permukaan sungai yang redup yang diterangi oleh cahaya gelang giok, dan tidak ada yang aneh. "Kakak Ye, mengapa aku tidak bisa melihat apapun?" tanya Xiao Di. Ye Kui melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini, pedang Xuan Yuan yang tersembunyi di matanya bergetar semakin keras, seolah mendesaknya untuk segera kabur dari sini. "Bahaya sudah dekat. Aku bisa merasakannya." Saat Ye Kui berbicara, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan siap menyerang kapan saja. Pada saat itu, tanpa peringatan apapun, embusan angin tiba-tiba muncul, bagaikan tangan raksasa yang tak terlihat, seketika mengubah permukaan sungai yang tenang menjadi kacau balau. Air sungai yang semula kental, mulai bergolak hebat bagaikan air mendidih, sambil menimbulkan suara gemuruh. Kemudian, pemandangan mengerikan pun muncul. Air sungai yang tadinya hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi merah darah yang sangat menyengat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka. Bau amis yang kuat itu sangat memuakkan. "Kakak Ye, apa yang sebenarnya terjadi?" Xiao Di berteriak ngeri, dan tanpa sadar memeluk Ye Kui lebih erat dengan tangannya, kukunya hampir menancap di bahu Ye Kui. Wajah Ye Kui menjadi sangat serius. Dia belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sebelumnya. Dia berkata, "Jangan takut, aku di sini." Sambil menghibur Xiao Di, dia berkonsentrasi dan mencoba mencari sumber bahaya dari situasi kacau ini. Sungai darah itu mengalir semakin deras, dengan gelombang demi gelombang darah menghantam mereka. Untungnya, cahaya yang dipancarkan oleh gelang giok itu melindungi mereka. Tiba-tiba, beberapa sosok yang terdistorsi muncul samar-samar di antara gelombang darah. Mereka tampak seperti sosok manusia, tetapi badan mereka sangat panjang dan memiliki ekor. Mereka menjulang di sungai darah. Bahkan dari kejauhan, Ye Kui bisa merasakan aura dingin yang datang dari sosok-sosok itu. Dia tahu bahaya yang sebenarnya akan datang. Sosok-sosok itu perlahan mendekati Ye Kui dan Xiao Di saat gelombang darah melonjak. "Xiao Di, pegang erat-erat aku, jangan lepaskan apapun yang terjadi." Setelah Ye Kui mengatakan ini, dia dengan cepat mengaktifkan energi sejati di badannya, dan kemudian cahaya keemasan mekar dari badannya, terjalin dengan cahaya ungu dari gelang giok. Ye Kui ingin menciptakan daerah aman yang dikelilingi oleh sungai darah ini. Tak lama kemudian, sosok-sosok terdistorsi itu semakin mendekat, dan Ye Kui akhirnya melihat penampakan mereka dengan jelas. Badan mereka tampak terbuat dari darah, wajah mereka mengerikan, mata mereka tak bernyawa, tetapi mereka memancarkan kebencian tak berujung. Tokoh terdepan itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan tajam, lalu memimpin sekelompok rekannya di belakangnya dan menerkam ke arah Ye Kui dan Xiao Di seperti seekor harimau lapar. Ye Kui tidak mundur. Dia mengangkat tangannya dan menebas sosok yang sedang menyerbu ke arahnya dengan energi pedang yang tajam. Swiss, energi pedang melewati sungai darah, memercikkan darah. Namun, sosok-sosok itu tampaknya tidak mengalami kerusakan berarti. Mereka hanya berhenti sebentar sebelum terus maju. Ye Kui diam-diam terkejut. Dia menyadari bahwa monster yang terbentuk oleh darah ini bukanlah musuh biasa dan serangan konvensional tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Pada saat ini, sungai darah bergolak semakin deras, dengan satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, mengelilingi Ye Kui dan Xiao Di. Monster-monster itu juga memanfaatkan kesempatan untuk mengepung Ye Kui dan Xiao Di, jelas mencari kesempatan untuk menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Tepat saat Ye Kui memikirkan solusinya, Xiao Di berseru, "Mereka adalah hantu dunia bawah." Hantu dunia bawah. Ye Kui dipenuhi kebingungan, menatap sosok-sosok yang terpelintir yang memancarkan kebencian, dan bertanya dengan cemas, "Xiao Di, apa lagi yang kau tahu? Cepat beritahu aku." Xiao Di menjelaskan, "Kami di dunia bawah memiliki teknik rahasia yang dapat memisahkan pikiran baik dan jahat para kultivator, lalu menghilangkan pikiran baik, hanya menyisakan pikiran jahat. Kultivator yang hanya memiliki pikiran jahat akan membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka, tetapi mereka tidak memiliki badan fisik, seperti hantu yang kesepian, dan hanya melakukan hal-hal buruk, jadi mereka disebut hantu dunia bawah. Hantu-hantu dunia bawah hanya mendengarkan tuan mereka. Awalnya,
Saudaraku juga ingin menciptakan hantu-hantu dunia bawah untuk menggantikan pasukan dunia bawah. Namun, dia tidak menemukan teknik untuk menciptakannya. Teknik untuk menciptakan hantu-hantu dunia bawah telah lama hilang. Aneh, mengapa ada begitu banyak hantu dunia bawah di sini? Bersambung.